Bab 2161, Diri Sejati. Mati, pedang putra mahkota banjir besar terus menebas ke bawah. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya hampir tidak melemah sama sekali. Efek pertahanan yang bisa dimainkan oleh Yin Yang Twilight Bell sangatlah kecil. Menghadapi serangan yang membanjiri langit dan bumi, pupil merah darah Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia meninju dadanya sendiri dan menyemburkan esensi darah ke tombak naga hitam. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tombak itu melolong, berubah menjadi tulang naga yang mengaum ke arah putra mahkota banjir besar. Membakar esensi darahmu tidak ada gunanya. Kamu ditakdirkan. Putra mahkota banjir besar berderak dengan kejam. Kemenangan sudah ada di tangannya. Secara khusus, memaksa Lin Ming untuk membakar esensi darahnya berarti lawannya kini telah mengeluarkan semua kartu tersembunyinya. Kaca, pedang putra mahkota banjir besar menebas tulang naga. Kepala naga tulang yang mengaum itu hancur akibat serangan putra mahkota banjir besar. Tulang naga itu melolong kesakitan saat tulang bergerigi yang menutupi tombak naga hitam mulai retak. Menghadapi serangan yang mana putra mahkota banjir besar telah memadatkan seluruh energinya, Lin Ming tidak mampu menahannya sama sekali. Cahaya pedang berputar dan tulang naga hancur. Ledakan udara yang mengerikan meledak ke arah luar. Pada saat yang sama, Lin Ming menerima serangan balik dan dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia jelas sudah kehabisan tenaga. Penatua ke-9, hati Seng Mei terbakar karena kekhawatiran. Dia menekan perutnya, dia siap melakukan serangan putus asa terakhir. Meskipun dia sangat sadar bahwa bantuannya tidak akan mengubah apapun, dia tidak bisa menyaksikan Lin Ming mati begitu saja. Dia merasa alur pertarungan ini telah berubah terlalu cepat. Sebelumnya, Lin Ming hampir tidak bisa melanjutkan, tapi menghadapi serangan sepenuh hati dari putra mahkota banjir besar, dia tiba-tiba pingsan. Saat Seng Mei menelusuri pedang tulang hitamnya dan berencana menyerang, dia tiba-tiba membeku. Dia dapat melihat bahwa di belakang putra mahkota banjir besar, lonceng senja Yin yang telah dihantam tampak bersenandung saat terbang kembali, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Setelah itu, sebuah istana hitam terbang keluar dari ujung Yin Yang Twilight Bell. Istana hitam ini tingginya hanya beberapa kaki, seperti mainan kecil. Saat ia terpisah dari Bell, ia terangkat tertiup angin. Tapi, istana ini memancarkan aura yang sangat familiar bagi Seng Mei. Saat itu juga, jantungnya berdetak kencang. Titik 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 titik. Dia menahan napas. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah dia adalah seseorang yang wajahnya mendapat pukulan keras, benar-benar linglung. Dia menatap tak berdaya saat sosok berpakaian hitam terbang keluar dari istana seperti dewa dan hantu, bergegas menuju punggung putra mahkota banjir besar. Orang ini. Seng Mei benar-benar membeku. Pikirannya campur aduk. Dia bahkan curiga bahwa dia telah memasuki dunia iblis hatinya sekali lagi dan dia tidak bisa membedakan ilusi dari kenyataan. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, meskipun auranya telah berubah, meskipun mereka telah dipisahkan oleh sungai 10.000 tahun. Dia tidak akan pernah salah mengenalinya. Bagaimana mungkin, di sini? Saat ini, Seng Mei tidak punya waktu untuk terkejut atau bertanya apapun. Pikirannya terhenti total dan bahkan jiwanya seakan terikat dalam es. Waktu berhenti pada saat ini. Lalu, sosok berpakaian hitam ini menyerang. Ketika avatar iblis Lin Ming muncul dari Yin Yang Twilight Bell, jati dirinya telah terpisah. Menghadapi putra mahkota banjir besar yang habis-habisan, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah musuhnya, tapi dia tidak akan langsung pingsan. Tapi, karena avatar iblisnya dibiarkan, perbedaannya menjadi jauh lebih besar. Adapun jati diri Lin Ming, dia menyembunyikan dirinya di Istana Surgawi Primordius, dan kemudian menyembunyikan Istana Surgawi Primordius di lonceng senja Yin Yang. Lin Ming sangat menyadari bahwa keinginan untuk menggunakan lonceng senja Yin Yang untuk menahan serangan habis-habisan putra mahkota banjir besar tidaklah realistis sama sekali. Tapi, menggunakan Yin Yang Twilight Bell hanya untuk menyembunyikan Istana Primordius agar tidak ada yang menyadarinya sudah lebih dari cukup. Di dalam Yin Yang Twilight Bell, Istana Surgawi Primordius hanya terkena dampak gelombang sonik. Dan tersembunyi di dalam, Lin Ming tidak terluka sedikit pun. Ini semua dilakukan agar jati diri Lin Ming akan mengkonsumsi energi sesedikit mungkin. Saat dia muncul, dia bisa menyerang dengan semua yang dia punya. Pada saat ini, Istana Daefik Aidao dibuka dari antara alis Lin Ming. Murid Lin Ming juga berubah menjadi bentuk seperti jarum, yang dikelilingi oleh banyak pola yang rumit. Ini adalah murid tiga kehidupan, semua eksistensinya hilang. Di bawah dua teknik murid ini, struktur energi dari 200.000 Heavenly Demon Array sepenuhnya terlihat oleh Lin Ming. Semua kelemahannya terungkap. Arai 200.000 iblis surgawi memang tangguh, namun ketangguhannya datang dari depan yang berfungsi sebagai senjata ofensif untuk menyerang orang lain. Dari belakang, masih memiliki banyak titik lemah. Bersenandung, 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 angin menderu. Tiga suara siulan merobek udara saat tiga avatar esensi, energi, dan ilahi terbang keluar dari dunia batin Lin Ming. Masing-masing dari tiga avatar memegang roda hitam di tangan mereka, dan ketika ketiga roda ini saling bertumpukan, mereka seperti panci gerindra raksasa yang menghancurkan dunia. Dan dari balik jati diri Lin Ming, hantu Asura hitam muncul, menekan alam semesta. Semua ini bergemuruh hingga ke punggung putra mahkota banjir besar. Apa? Putra mahkota banjir besar dilanda kepanikan.
Dia tidak punya waktu untuk membedakan apa yang terjadi, atau bahkan jika Lin Ming yang menyerangnya dari belakang. Pada saat ini, serangan putra mahkota banjir besar hampir menimpa avatar iblis Lin Ming, dia tidak punya waktu untuk mengambilnya kembali. Ini adalah serangan habis-habisan, jadi bagaimana dia bisa menghentikannya dengan mudah. Dia berada dalam situasi di mana dia telah menggunakan kekuatannya dan tidak mampu mengumpulkan potensinya. Pada saat ini, jika dia dengan paksa menghentikan serangannya dan berbalik untuk menghadapi bahaya baru, maka karena dia harus membalikkan arah serangannya secara paksa, dia akan dibiarkan dalam keadaan tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, putra mahkota banjir besar membuat keputusan dalam sekejap. Hatinya mengeras saat dia terus menebas avatar iblis Lin Ming dengan pedangnya. Dia pertama-tama akan membunuh Lin Ming dan kemudian mencari tahu. Pada saat hidup atau mati ini, vitalitas darah iblis Lin Ming mulai melonjak dan terbakar. Dari dalam tubuhnya, semua kekuatan yang dia telan menggunakan hukum kelaparan kini meledak tanpa cadangan. Dia menggenggam tombak naga hitam, mengayunkan batang tombak secara horizontal untuk memblokir pedang putra mahkota banjir besar. Kaca, tombak naga hitam melengkung dengan liar. Semua pecahan tulang yang menutupinya mulai pecah seperti kertas. Lengan tebal iblis Lin Ming pecah saat tulangnya patah. Serangan putra mahkota banjir besar terlalu kuat. Dia dengan paksa menekan tombak naga hitam, dan pedang sedingin es yang dipenuhi kekuatan iblis surgawi menebas bahu Lin Ming. Setan Lin Ming bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah. Bahu kirinya terpotong seluruhnya dan paru-paru kanannya juga pecah. Terlebih lagi, serangan pedang ini mengandung banyak setan surgawi. Semuanya masuk ke tubuh iblis Lin Ming. Vitalitas darah iblis Lin Ming membengkak. Kabut darah keluar dari 36.000 pori-porinya. Dan saat ini, dari belakang putra mahkota banjir besar, serangan diri sejati Lin Ming telah tiba. Setelah menggabungkan kekuatan ketiga avatar esensi, energi, dan ilahi, serangan ini berisi semua hukum yang bisa digunakan Lin Ming. Dia menggabungkan semua kekuatan yang dia bisa saat dia menyerang punggung putra mahkota banjir besar. Kaca, di bawah Tree Life Pupil dan Daefik Idao Palace milik Lin Ming, 200.000 Heavenly Demon Wheel dipukul pada titik terlemahnya dan langsung hancur. Pada saat berikutnya, roda Asura melolong dan berputar saat ia menekan ke bawah. Putra mahkota banjir besar bahkan tidak menoleh. Dia meledak menjadi raungan besar, dan dari punggungnya yang dipenuhi tato iblis jahat, kepala hantu tiba-tiba muncul. Kepala hantu ini seukuran baskom. Dari semua roh iblis yang dibesarkan oleh putra mahkota banjir besar di tubuhnya, itu adalah yang terbesar dari semuanya. Kepala hantu itu membuka rahangnya yang besar dan menggigit roda Asura. Di antara jurang maut yang bisa menjadi dewa sejati tingkat menengah dan juga masih berpotensi menjadi dewa sejati tingkat atas, tidak ada satu pun yang lemah. Pada momen penting ini, putra mahkota banjir besar tidak hanya melukai avatar iblis Lin Ming, tapi dia juga melancarkan serangan lain untuk melawan jati diri Lin Ming. Kaca, roda Asura digigit kuat oleh taring roh iblis. Suara tajam dan memekakkan telinga memenuhi udara. Meskipun roh iblis itu kesakitan dan semua taringnya patah, ia berhasil memperlambat serangan roda Asura dengan paksa, memberikan putra mahkota banjir besar sebuah momen penangguhan hukuman yang sangat berharga. Dengan penangguhan hukuman singkat ini, sudah lebih dari cukup baginya untuk pulih. Kamu ingin menyerangku secara diam-diam. Tidak semudah itu. Putra mahkota banjir besar meraung keras. Semua segel iblis di tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Pada saat berikutnya dia akan memanggil semua kekuatan iblis di tubuhnya dan dia akan berbalik dan memberikan serangan yang mengguncang bumi kepada Lin Ming. Tapi saat ini, cahaya dingin melintas di mata jati diri Lin Ming. Dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya pada roda Asura, seolah ingin menyerah pada serangan ini. Tapi saat dia melepaskan tangannya, sebuah kubus hitam muncul. Tanpa keanehan atau gerakan besar apapun, kubus hitam ini meluncur ke bawah roda Asura dan terbang ke dalam rahang besar roh iblis. Bab 2162, 7 Reinkarnasi Teratai Merah. Astaga! Kubus ajaib tenggelam ke dalam rahang roh iblis dan ditelan olehnya. Aduh, roh iblis itu dengan kejam meraung ke arah Lin Ming. Dan saat ini, putra mahkota banjir besar juga dapat melihat dengan jelas Lin Ming. Matanya yang setajam elang menyipit saat cahaya mengerikan muncul di dalamnya. Kamu adalah salah satu ras kuno. Tidak, itu salah, kamu adalah salah satu ras dari 33 surga. Putra mahkota banjir besar bisa langsung mendeteksi aura dari dalam tubuh Lin Ming yang bukan milik Dark Abyss. Dia sangat terkejut. Bagaimana bisa seorang penguasa 33 surga muncul di jurang kegelapan? Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh iblis jurang. Putra mahkota banjir besar tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Tapi, hal itu tidak lagi penting saat ini. Dia membawa pedang hantunya ke depannya dan tersenyum kejam. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu bertemu denganku hari ini, kamu tetap akan mati. Pedang putra mahkota banjir besar datang menebas kepala Lin Ming. Tapi saat dia menebas dengan pedangnya, senyumannya membeku di wajahnya. Dari belakangnya, roh iblis yang melolong keras itu sepertinya menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Tubuhnya menggigil dan ekspresinya berubah ketika retakan mulai muncul di tubuhnya. Mengaum, roh iblis itu terkoyak dan mengeluarkan jeritan yang memilukan. Bahkan roh iblis yang ditembus oleh rantai tipis dan dikenakan oleh putra mahkota banjir besar mulai terpengaruh oleh munculnya pusaran, semuanya tersedot satu persatu.
Dan di tengah pusaran ini ada Magic Cube. Apa? Putra Mahkota Banjir Besar sangat marah. Dia belum pernah melihat alat ajaib seperti itu sebelumnya. Di masa lalu, bahkan ketika roh iblis yang dia bangkitkan dihancurkan, mereka akan terkoyak menjadi kekuatan esensi darah yang akan dimakan oleh roh iblis lainnya dan diserap. Seperti ini, meskipun beberapa roh iblis akan mati, esensi darahnya tidak akan terbuang sia-sia dan tidak akan terlalu mempengaruhi Putra Mahkota Banjir Besar. Tapi sekarang kubus hitam yang menakutkan itu menelan roh-roh iblis ini dan membuat mereka menghilang tanpa jejak yang tersisa. Bahkan vitalitas darah yang dia tuangkan ke dalam jiwa iblis ini telah menghilang. Brengsek, Putra Mahkota Banjir Besar dengan tegas menghunus pedang dan menebas punggungnya. Kekuatan iblis yang mengamuk menyembur keluar. Bang, energi darah meledak dari belakang Putra Mahkota Banjir Besar. Dia merusak dirinya sendiri untuk secara paksa membebaskan dirinya dari pusaran hitam itu. Sisik-sisik terkoyak dari seluruh tubuh Putra Mahkota Banjir Besar. Dengan punggung berlumuran darah, dia terlempar ke arah yang berlawanan. Dan saat Seng Mei menyaksikan ini tidak terlalu jauh, jiwanya bergetar dan detak jantungnya seakan berhenti total. Dalam tatapannya, semua yang tercermin adalah sosok Lin Ming yang tinggi dan lurus. Ini meninggalkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Lin Ming dia masih hidup. Benar sekali, itu pasti sebabnya dia bisa mengikuti Lin Ming di alam mimpinya dan mengalami samsara hidup dan mati bersamanya, mengawasinya melalui perubahan waktu. Ini bukan karena alam mistik di makam Dewa Iblis ini adalah kekuatan maha kuasa yang membentang di lapisan ruang dan waktu yang tak ada habisnya, tapi karena ia telah membaca ingatan Lin Ming. Lin Ming juga memasuki dunia mistik ini dan secara bersamaan harus menahan serangan iblis hati di tempat ini. Bukan hanya itu, tapi ini juga mengapa Lin Ming mampu menampilkan keterampilan dalam jalan hidup dan mati yang lengkap setelah membaca halaman kematian kitab suci untuk waktu yang singkat. Ini karena dia sudah memahami jalan hidup dan mati, lalu mengapa keajaiban seperti itu bisa terjadi. Adapun kubus hitam misterius yang berputar di kehampaan, juga membuat hati Seng Mei bergetar. Kubus hitam itu sepertinya ditumpangkan dengan sesuatu dari ingatan masa lalu Seng Mei, seperti sesuatu yang tertutup debu sedang terguncang di benaknya. Namun, Seng Mei tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Dia dapat dengan jelas merasakan aura yang dilepaskan oleh kubus ajaib dan mengetahui bahwa itulah yang dua kali menariknya dari jurang hati iblis. Jika itu tidak terjadi, dia kemungkinan akan ditidurkan secara permanen oleh iblis hatinya. Jiwa sucinya perlahan-lahan akan habis hingga mati, sama seperti jurang maut yang telah mati di sini. Memikirkan hal ini, pikiran Seng Mei berbelit-belit saat dia melihat Lin Ming. Jadi, orang yang menyelamatkannya adalah Lin Ming. Jadi, orang yang mengalahkannya dengan batas bawah, orang yang bertunangan dengannya, juga Lin Ming. Dalam waktu singkat, Seng Mei sepertinya mengalami semua naik turunnya kehidupan, semua pikiran dan perasaannya bergetar. Dan saat ini, di sisi lain dari medan perang, diri sejati Lin Ming melangkah maju. Dia mengulurkan tangan. Weng, dengan seruan ringan, tombak naga hitam terbang ke tangan Lin Ming. Tombak naga hitam telah melepaskan semua pecahan tulangnya dan sekarang dikembalikan ke kejayaan aslinya. Lin Ming menggenggam tombak naga hitam. Dengan gemetar, batang tombak itu bergetar hebat saat kekuatan getaran yang mengerikan memenuhi udara. Lin Ming mengambil tombak naga hitam yang bergetar keras dan menyodorkannya. Peng, potensi tombak yang melonjak menyebabkan serangkaian ledakan terdengar di udara. Dalam serangan ini, Lin Ming tidak meminta kekuatan, hanya kecepatan. Saat Putra Mahkota Banjir Besar menggunakan pedang hantunya untuk memotong daging dan darahnya sendiri, menggunakan kekuatan vitalitas darah yang meledak untuk melepaskan tarikan kubus ajaib, tombak Lin Ming telah menusuk ke arahnya. Ini juga merupakan momen ketika potensi Putra Mahkota Banjir Besar telah habis dan belum berkumpul. Terlebih lagi, Putra Mahkota Banjir Besar terluka parah. Tombak Lin Ming menebas miring dari kiri. Ujung tombaknya bergetar dan kabur, sehingga posisinya tidak mungkin dilacak. Itu adalah serangan yang selalu berubah dan dipenuhi dengan variasi yang tak terhitung banyaknya. Minggir, mata Putra Mahkota Banjir Besar berubah menjadi merah darah. Karena dia terluka, dia sekarang seperti binatang buas yang marah. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan membakarnya di kehampaan, mengubahnya menjadi kekuatan menakutkan yang dia tuangkan ke dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, dengan teriakan yang dalam, dia mengulurkan lengan kirinya yang berlumuran darah dan menggenggam tombak naga hitam. Peng, daging di lengan Putra Mahkota Banjir Besar dihantam hingga menjadi bubur oleh tombak naga hitam, namun ia dengan paksa meraih batang tombak naga hitam dan memegangnya. Mati. Dengan tangan kirinya memegang tombak naga hitam, Putra Mahkota Banjir Besar mengangkat pedang hantu dengan tangan kanannya dan menebaskannya ke leher Lin Ming. Dia mati-matian mencurahkan segalanya untuk serangan ini. Saat pedangnya menebas, ribuan iblis surgawi meraung dan melolong, berkumpul di sekitar Lin Ming untuk membentuk medan kekuatan iblis surgawi yang menutup kekosongan. Putra Mahkota Banjir Besar telah membakar darahnya sendiri, serangan pedang ini mengandung potensi penuhnya. Lin Ming, Seng Mei berteriak ketakutan. Pada saat ini, avatar iblis Lin Ming terluka dan melibatkan Putra Mahkota Banjir Besar dalam pertarungan jarak dekat hanya dengan kekuatan dirinya yang sebenarnya sangatlah berbahaya. Saat pedang itu menebas, sumber kekuatan hidup dan mati muncul dari tubuh Lin Ming. Kekuatan hidup dan mati ini terjalin bersama, membentuk teratai merah samar yang mekar perlahan. Di dalam kelopak bunga yang berputar, dunia kecil yang tidak stabil terbentuk.
Setiap dunia kecil terus berkembang, menafsirkan samsara hidup dan mati mereka sendiri. Apakah itu dalam waktu yang diinvestasikan atau jumlah, teknik reinkarnasi Lin Ming secara alami lebih rendah daripada teknik Zheng Mei. Namun, dalam 7 reinkarnasinya, dia secara pribadi mengalami hidup dan mati di dunia, memperoleh kesadaran saat dia berjuang dalam keputusasaan untuk terlahir kembali melalui nirwana setelah kematian. Dari aspek ini saja, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Zheng Mei. Setelah mendapatkan kitab suci yang lengkap, Lin Ming telah menyatukan pemahamannya tentang hidup dengan kitab suci dan mampu mengembangkan teratai merah reinkarnasi dengan cara yang sama. 7 reinkarnasi teratai merah berisi 7 kehidupan Lin Ming yang dia jalani dan semua kekuatan harapan dan kemauan yang dia kumpulkan dari mereka. Ini sama dengan 7 Lin Ming yang menyerang bersama-sama. Kaca, cahaya pedang putra mahkota banjir besar menghantam teratai merah reinkarnasi. Kekuatan hidup dan mati meletus dan kekuatan 7 nyawa Lin Ming benar-benar menghancurkan serangan putra mahkota banjir besar. Cahaya pedang dingin itu pecah, membentuk badai energi yang meluncur keluar. Tubuh putra mahkota banjir besar bergetar dan dia terlempar jauh. Pada saat itu, dia bisa merasakan kekuatan hidup dan mati yang mengerikan masuk ke dalam tubuhnya, secara brutal menghancurkan semua yang bisa dilakukannya. Kekuatan kehidupan tumbuh tanpa henti dan sangat sulit untuk dihilangkan. Kekuatan maut memusnahkan segalanya, menelan habis vitalitas darah putra mahkota banjir besar. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat putra mahkota banjir besar terluka parah, puluhan ribu iblis surgawi yang menempel di tubuhnya meraung bersama, seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari ikatan rantai mereka dan bergegas keluar. Melihat ini, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia terbang lurus ke atas, dengan kuat menekan serangan balik dari memanfaatkan kekuatan 7 reinkarnasi teratai merah. Kemudian, dia memutar kekuatannya hingga batasnya sekali lagi. Avatar iblis, kembali. Pikiran Lin Ming bergerak. Kemudian, iblis yang awalnya terluka parah, Lin Ming terbang, tubuhnya menyusut saat terbang ke dunia batin dari diri sejati Lin Ming. Kali ini, avatar iblis Lin Ming menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan ini, Lin Ming telah mencapai kondisi terkuatnya. Astaga, astaga, astaga. Dari belakang Lin Ming, 3 avatar esensi, energi, dan ilahi, semua menuangkan kekuatan mereka ke dalam dirinya. Untuk sementara waktu, hantu Asura muncul kembali di belakang Lin Ming. Dan di atas batang tombak naga hitam, roda Asura yang menelan segalanya muncul sekali lagi. Setelah menggabungkan semua kekuatannya, Lin Ming meluncur menuju putra mahkota banjir besar. Bab 2163, membunuh putra mahkota. Kamu sedang mendekati kematian. Menghadapi serangan mematikan Lin Ming, putra mahkota banjir besar yang terluka parah melolong marah. Dia dengan tegas menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah lagi. Esensi darah terbakar, berubah menjadi kekuatan iblis yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, kekuatan putra mahkota banjir besar meletus sekali lagi. Mengaum, mengaum, mengaum. Puluhan ribu iblis surgawi meminum darah mereka dan meraung saat mereka bergegas keluar. Mereka mati-matian melemparkan diri ke Lin Ming tanpa mempedulikan bahaya. Setan-setan surgawi ini sudah menjadi gila. Mereka tidak menghiraukan terkoyaknya roda Asura, dan iblis-iblis surgawi baru menggantikan mereka yang terjatuh, tak satu pun dari mereka takut mati. Bang, 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 bang. Banyak setan surgawi meledakkan diri mereka saat mereka mendekati Lin Ming. Kekuatan esensi darah yang terkandung dalam iblis surgawi ini meletus, membentuk aliran energi dahsyat yang mengguncang dunia. Cahaya tombak Lin Ming hancur oleh setan surgawi yang tak kenal takut ini. Roda Asura juga bergetar akibat ledakan tersebut. Retakan muncul di dalamnya, seolah-olah akan pecah kapan saja. Murid Lin Ming menyusut. Putra mahkota banjir besar telah menjadi putus asa dan sekarang bahkan dengan ceroboh mengirimkan iblis-iblis surgawi yang diberi esensi darah untuk meledakkan dirinya secara bunuh diri. Kubus ajaib. Pikiran Lin Ming bergerak. Magic Cube melolong ke udara dan arus energi hitam menyatu, membentuk jaring cahaya di depan Lin Ming. Setan-setan surgawi ini menabrak jaring cahaya, meledak. Dan saat ini, Magic Cube seperti roda raksasa yang berputar dan bersenandung di udara. Sebuah pusaran jiwa muncul di sekelilingnya saat mulai menelan energi di dalam iblis surgawi. Bahkan dengan ini, Lin Ming merasa tegang hingga batas kemampuannya. Dia telah membuka 7 istana Dao dan bahkan telah membakar esensi darah gerbang kehidupan. Kekuatan avatar esensi, energi, dan ilahi, semua dituangkan ke dalam tubuh Lin Ming. Sedangkan untuk avatar iblis Lin Ming, karena telah menderita kerugian yang sangat besar, kekuatan yang mampu diberikannya terbatas. Di bawah pemboman energi yang intens, pembuluh darah Lin Ming menonjol keluar dari seluruh tubuhnya. Dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Di bawah dampak yang kuat, sepertinya semua vitalitas darah di tubuhnya akan meledak. Meskipun kubus ajaib adalah alat dewa tingkat tertinggi di alam semesta, pada akhirnya alat dewa ini tetaplah sebuah alat. Bahkan dengan potensi yang tidak terbatas, kekuatan sebenarnya akan bergantung pada orang yang menggunakannya. Magic Cube akan meningkatkan kekuatan tempur Lin Ming secara signifikan, namun tidak dapat meningkatkannya tanpa batas. Untuk sesaat pertempuran menemui jalan buntu. Saat Lin Ming bertahan melalui kesulitan, kebenarannya adalah situasi putra mahkota banjir besar bahkan lebih buruk. Setan surgawi yang meledak semuanya dengan hati-hati diangkat ke dalam esensi darahnya.
Setiap ledakan itu sama seperti sepotong daging yang dipotong dari tubuh putra mahkota banjir besar. Kini, wajah putra mahkota banjir besar pucat pasi. Dia telah memberikan segalanya dalam pertempuran ini dan bahkan jika dia berhasil menang, kekuatannya akan berkurang secara permanen. Dari alam ketuhanan sejati tengahnya, dia akan jatuh ke alam ketuhanan sejati yang lebih rendah. Terlebih lagi, jika konsumsi seperti ini terus berlanjut, batas wilayah putra mahkota banjir besar akan jatuh ke tingkat yang lebih tragis. Apalagi harapannya untuk mencapai alam ketuhanan sejati atas, bahkan kembali ke alam ketuhanan sejati tengah akan menjadi sangat sulit. Bagi putra mahkota banjir besar yang memiliki ambisi besar, ini adalah konsekuensi yang tidak dapat ia tanggung. Kebenciannya terhadap Lin Ming seperti gelombang yang mengamuk di badai. Dia berteriak keras dan menggigit lidahnya sekali lagi, mengeluarkan lebih banyak esensi darah. Saat esensi darahnya terbakar, kulitnya memucat. Pada saat yang sama, lebih banyak iblis surgawi keluar dari tubuhnya untuk menelan esensi darah yang terbakar ini. Putra mahkota banjir besar melepaskan 20.000 iblis surgawi dalam satu saat. Para iblis surgawi ini menelan esensi darah putra mahkota banjir besar dan kemudian mengeluarkan tangisan hantu saat mereka mulai berkumpul menjadi satu. Hantu iblis yang lebih besar dan lebih mengerikan perlahan mengembun di udara. Penampilan hantu iblis ini seperti totem kuno. Melihat ini, mata Lin Ming membelalak. Dia tahu bahwa ini adalah serangan putus asa terakhir putra mahkota banjir besar. Kakak Lin, suara Ruby yang sedikit lemah bergema keluar. Alis Lin Ming menyatu. Bahkan Ruby merasa sulit menahan rentetan serangan yang terus-menerus. Jika putra mahkota banjir besar menyelesaikan serangannya, apakah itu Ruby atau dirinya sendiri, tak satu pun dari mereka akan mampu menahannya. Sebelum totem iblis putra mahkota banjir besar selesai terbentuk, dia harus menyerang terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Lin Ming memukul Magic Cube dengan tinjunya. Bersenandung, Magic Cube berputar saat ia naik. Iblis surgawi yang mengaum di mana-mana tersapu badai besar di sekitar kubus ajaib dan hancur berkeping-keping. Magic Cube bergetar hebat, karena badai dahsyat dari ledakan iblis surgawi, bahkan pusaran hitam pun tampak seolah-olah akan hancur. Ruby mengertakkan gigi dan mendorong ke depan. Bahkan dalam situasi ini dia terus memanipulasi kekuatan kubus ajaib, memperluas badai jiwa untuk mengganggu 20.000 iblis surgawi dan menunda kecepatan pembentukan totem iblis. Saat ini, Lin Ming menyerang. Roda Asura baru saja hancur dan Lin Ming tidak dapat mereformasinya dalam waktu dekat. Dia hanya bisa dengan paksa mengeluarkan potensinya dan memanfaatkan hukum kitab suci. Kelopak bunga merah yang mempesona dan indah terbentuk di depan Lin Ming. Setiap kelopak bunga berisi dunianya sendiri, yang semuanya memiliki 7 kehidupan reinkarnasi Lin Ming yang dituangkan ke dalamnya. Namun, saat kelopak bunga ini mulai terbentuk, tubuh Lin Ming bergetar dan dia memucat. Darah merah tua menetes dari sudut bibirnya. Dia baru saja secara paksa menggunakan 2 roda asura serta 2 teratai merah reinkarnasi. Secara khusus, teratai merah reinkarnasi telah dipadatkan dengan kekuatan harapan dan kemauan dari 7 reinkarnasinya dan ini sangat membebani Lin Ming untuk melakukannya. Selain iblis surgawi yang meledak di sekitar, vitalitas darah Lin Ming menjadi liar dan energinya tidak stabil. Baginya untuk sekali lagi memaksakan serangan ini, itu menyebabkan energinya hampir lepas dari kendalinya. Ini buruk. Murid Lin Ming menyusut. Dia baru memahami kitab suci secara lengkap selama setengah tahun saja. Meskipun Lin Ming telah tercerahkan tentang prinsip hidup dan mati yang kompleks dan mendalam, pada akhirnya itu hanyalah konsep hukum. Sedangkan untuk teratai merah reinkarnasi yang merupakan metode serangan sebenarnya, Lin Ming tidak mencobanya lebih dari beberapa kali. Merasa sulit untuk menyingkat energi yang diperlukan, Lin Ming dengan tegas meninggalkan teratai merah reinkarnasi. Tubuh fananya mulai membengkak ketika pohon kuno yang menjulang tinggi muncul di belakangnya, ini adalah pohon dewa sesat. Untuk menggunakan kekuatan pohon dewa sesat sebagai serangan terakhir, meskipun kekuatannya kurang, itu sudah merupakan serangan terkuat yang bisa dipanggil Lin Ming dalam waktu singkat ini. Dan saat ini, Lin Ming merasakan pendekatan aura yang sangat familiar. Sosok hitam cantik muncul di hadapannya seperti embusan asap gelap. Dia mengulurkan 10 jari halusnya, mencelupkannya ke dalam kehampaan seperti capung yang mendarat di atas permukaan danau. Setiap kali jari-jarinya yang seperti batu giok jatuh, riak-riak muncul di udara, setiap riak mengandung hukum mistis. Seng Mei, itu kamu. Lin Ming terguncang. Dia juga mengetahui situasi Seng Mei. Tubuhnya telah jatuh ke kondisi terlemahnya dan dia juga telah menarik jiwanya secara berlebihan. Saat ini, hanya berdiri di ruang yang dipenuhi badai ini sulit untuk dia tahan, apalagi dia menggunakan hukumnya. Dari samping, dia bisa melihat darah merah cerah mengalir dari sudut mulut Seng Mei. Seperti buah plum merah yang jatuh di salju putih, menyilaukan mata. Kamu juga menggunakan kekuatan esensi darahmu, kamu. Jantung Lin Ming berdetak kencang. Seng, aku sedang hamil. Saat tangan Seng Mei mengetuk kekosongan, dia menekan tangan lainnya ke perutnya, mencabangkan sebagian kekuatan esensi darahnya yang terbakar untuk melindungi anak di dalam dirinya dari badai energi. Dan saat ini, tangan Seng Mei yang lain dengan cepat melayang di udara sebanyak 9 kali. 9 riak membentuk 9 kelopak bunga. 9 kelopak bunga ini berkumpul, membentuk teratai merah 9 revolusi kecil. Teratai merah ini tidak memiliki kekuatan apapun di baliknya, namun sebenarnya berisi hukum kehidupan dan kematian yang sempurna. Itu bisa disebut dasar dari teratai merah reinkarnasi.
Lin Ming, saya telah membuat bingkai hukum 9 revolusi teratai merah. Kamu hanya perlu menuangkan kekuatan 7 reinkarnasimu. Kata Seng Mei, wajahnya pucat pasi dan dahinya meneteskan butiran keringat bahkan saat dia memegangi perutnya. Pada saat itu, sesuatu sepertinya menyentuh hati Lin Ming. Tapi saat ini Lin Ming tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, bahkan jika itu hanya satu kata. Dia meletakkan tangannya di atas teratai 9 revolusi, menuangkan seluruh kekuatan kemauan dan harapannya ke dalamnya tanpa cadangan. Bersenandung, bersenandung, teratai merah 9 revolusi berputar dengan cepat. Seperti balon yang tertiup angin, ia mulai mengembang dengan cepat. Dengan kerangka hukum yang dibangun oleh Seng Mei dan dengan Lin Ming menuangkan kekuatannya ke dalamnya, kekuatan teratai merah 9 revolusi naik ke tingkat yang benar-benar baru. Matilah, mata Lin Ming menyala dengan cahaya merah darah. Teratai merah 9 revolusi menerobos ruang badai dan berguling ke arah putra mahkota banjir besar. Kali ini Ruby juga menarik kembali tangannya. Dia tersandung ke belakang, membiarkan teratai merah 9 revolusi menabrak totem yang dibentuk oleh 20.000 iblis surgawi. Ah, putra mahkota banjir besar mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi dan mengusir totem iblis. Totem iblis bertabrakan dengan teratai merah 9 revolusi. Bang, badai energi melanda dunia dan cahaya ilahi memancar. 20.000 iblis surgawi tersapu oleh teratai merah 9 revolusi, semuanya meledak. Putra mahkota banjir besar menanggung beban terberat dari serangan ini. Tanpa ada kesempatan untuk menangis kesakitan, dia ditelan badai dan kemudian terlempar seperti karung pecah. Segel pembatas yang menghalangi ruang di sekitarnya semuanya terkoyak pada saat ini. Saat badai energi menghantam dinding batu dengan liar, sandi kuno di dinding berguncang dengan keras, seolah-olah mereka juga akan pecah. Pemandangan yang menghancurkan seperti datangnya akhir dunia. Bahkan jika dewa sejati yang lebih rendah ditempatkan dalam badai ini, mereka akan terluka. Adapun seorang Empyrean, mereka hanya akan berubah menjadi abu. Tapi saat badai mengamuk, Lin Ming meraih Seng Mei dan memeluknya di dadanya. Dia mengelilinginya dengan dirinya sendiri dan memutar kekuatan keilahian dan iblis di dalam dirinya hingga batasnya. Di sekujur tubuhnya, baju besi iblis jurang tumbuh saat dia dengan kuat menahan badai. Pada saat ini, suara badai yang mengamuk di sekeliling sepertinya menghilang dari telinga Seng Mei. Waktu sepertinya terhenti. Seng Mei menatap wajah Lin Ming, tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia bisa merasakan jiwanya menggigil lembut, seolah-olah dia sedang bermimpi, memandangi semua warna pelangi. Dia diam-diam merasakan kekuatan badai ini, serta lengan Lin Ming yang kuat dan kokoh. Andai saja hidup tetap seperti pertama kali kita bertemu. Tiba-tiba, melihat kembali ke sungai waktu, tidak ada yang memenuhi mata kecuali kabut. Saya harus berjuang dalam debu dan kekacauan. Sekalipun aku hanyalah gelombang kecil, aku akan tetap berani bergerak maju. Bab 2164, Kaisar Jiwa dan Yang Dalam. Di dunia ini, segala macam hal aneh dan aneh yang tidak dapat dijelaskan selamanya mungkin terjadi. Seng Mei percaya bahwa Lin Ming telah meninggal, tapi dia tidak pernah membayangkan dia akan bertemu dengannya di sini sekali lagi di lapisan ke-18 jurang kegelapan, makam Dewa Iblis. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, dia baru saja mengalami alam mimpi iblis hatinya. Persinggahannya melalui alam mimpi telah menyebabkan transformasi pikiran dan pikirannya yang hampir sempurna. Dalam mimpi itu, dia kehilangan hal yang paling dia takuti hilang. Tapi setelah terbangun dari mimpinya, dia menemukan bahwa semua hal yang paling dia takuti hilang sebenarnya telah kembali. Perasaan kehilangan dan kesembuhan ini menyebabkan kebahagiaan yang tak terkatakan muncul di hati Seng Mei. Pada saat ini, Seng Mei merasa bahwa jika dia dapat menyimpan barang-barang yang hilang ini, bahkan jika dia tidak pernah berhasil mengejar puncak seni bela diri yang fana dan ilusi dalam hidupnya, dia tetap tidak akan menyesalinya. Dia tahu bahwa suatu hari dia harus memberi anaknya rumah untuk kembali. Dia akan melakukan yang terbaik, menemukan titik balik agar anaknya bisa lahir. Atau dia akan gagal, dan anaknya akan ditemukan dan dibunuh, dan bahkan mungkin dimurnikan. Kekhawatiran ini telah menjadi kutukan yang mengerikan di hati Seng Mei. Dia tidak berani memikirkannya karena pikiran itu saja sudah membuatnya sangat sedih hingga dia tidak bisa bernapas. Tapi hari ini, saat dia hampir putus asa, dia benar-benar melihat ayah anak itu sekali lagi, Lin Ming. Setelah 1/4 jam, badai di daerah sekitarnya mulai mereda secara bertahap. Lin Ming sudah merasakan bahwa badai itu melemah. Ketika dia merasa penyakitnya telah melemah hingga Seng Mei bisa mengatasinya sendiri, dia meninggalkannya dan tiba di samping putra mahkota banjir besar. Dalam serangan terakhir, putra mahkota banjir besar telah terluka parah oleh Lin Ming, dan dengan jatuhnya batasannya, dia tidak mampu menahan badai energi yang begitu mengerikan. Pada titik ini dia sudah berada di ambang kematian. Putra mahkota banjir besar memandang Lin Ming, sudut bibirnya terangkat seolah ingin tersenyum. Tapi saat ini, Lin Ming dengan dingin dan acuh tak acuh mengangkat tombak naga hitam dan menembus tenggorokan putra mahkota banjir besar. Engah, tenggorokan putra mahkota banjir besar terkoyak. Tubuhnya bergetar hebat dan darah mengalir keluar dari lehernya, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah cerah. Lin Ming mengangkat naga hitam, menarik tubuh putra mahkota banjir besar seperti ikan mati. Leher putra mahkota banjir besar bengkok dan anggota tubuhnya gemetar. Nafasnya semakin melemah, dan akhirnya, dia meninggal. Seperti ini, putra mahkota kerajaan iblis banjir besar telah meninggal di makam Dewa Iblis.
Lin Ming meraih lengan putra mahkota banjir besar dan memutar hukum menelan. Dengan dengungan yang dalam, kekuatan Dewa Iblis yang terakumulasi dalam putra mahkota banjir besar terus diekstraksi oleh Lin Ming, tersedot ke dalam tubuhnya. Putra mahkota banjir besar memiliki kekuatan Dewa Iblis dalam jumlah besar di dalam dirinya. Setelah menelan kekuatan ini, Lin Ming merasakan kekuatannya sendiri meningkat sekali lagi, semakin mendekati batas seorang Empyrean. Sekarang, Lin Ming percaya dia telah mengumpulkan cukup kekuatan di tubuhnya. Selama dia mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, dia bisa menembus batas Empyrean. Setelah menyingkirkan mayat putra mahkota banjir besar, Lin Ming juga melepas cincin spasialnya. Setelah menyapunya, selain menemukan beberapa pil dan alat ajaib yang berharga, ada juga sebuah buku kuno berwarna biru tua. Lin Ming mengambil buku kuno berwarna biru tua ini. Ini adalah salah satu dari 6 buku upacara-upacara, Kitab Neter. Buku Neter ini awalnya adalah harta penstabil takdir dari Istana 9 Neter Aliansi Dalam. Namun dalam perjalanan ke makam Dewa Iblis kali ini, Kitab Neter diambil oleh Kerajaan Iblis Banjir Besar. Hal ini tentu saja karena Istana 9 Neter kekurangan kekuatan dan tidak mampu mengendalikan buku upacara mereka sendiri. Dan pada saat yang sama, Deep King Road juga memiliki buku kejahatan asosiasi iblis. Setelah membunuh putra mahkota banjir besar, ketiga buku ritual upacara di makam Dewa Iblis dikumpulkan di sini. Sekarang, Lin Ming memiliki 2 dan Seng Mei memiliki 1. Jika ada lebih banyak buku upacara, apakah ada fungsinya yang unik atau istimewa? Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming saat dia berbalik untuk melihat Seng Mei. Hanya ada jarak 30 kaki yang memisahkan mereka berdua. Namun, jarak yang dekat ini seolah melintasi rentang ruang dan waktu yang sangat luas. Setelah 7.000 tahun, dan seiring berjalannya waktu, pesona ditambahkan, sudah hampir 10.000 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Di tempat dan waktu seperti itu, keduanya bertemu lagi. Segala macam selera dan emosi muncul di hati mereka, segala macam kata-kata dan pertanyaan yang ingin mereka ucapkan dan tanyakan, namun tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Alam mistik itu gelap dan sunyi. Gelombang energi dari pertempuran antara Lin Ming dan putra mahkota banjir besar terus bergema di sekitar mereka, mekar di kehampaan seperti riak di angkasa. Lin Ming diam-diam tiba di depan Seng Mei, dan kemudian mengulurkan tangan untuk dengan lembut menyeka darah dari bibirnya. Kenapa kamu berada di Dark Abyss? Mengapa kamu menjadi jurang maut? Setelah seperempat jam hening di antara keduanya, Lin Ming akhirnya angkat bicara. Tatapan Seng Mei menembus Lin Ming. Dia berkata, pertanyaan ini juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jawab saya terlebih dahulu, kata Lin Ming. Seng Mei mengangguk. Saat ini, tidak ada yang perlu aku sembunyikan darimu. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu karena tanda jiwa yang ditanam Kaisar Jiwa di lautan spiritual saya entah bagaimana telah saya hilangkan, setelah saya menarik lautan spiritual saya untuk membuangnya. Tanda jiwa. Pikiran Lin Ming bergerak. Deskripsi Seng Mei tentang tanda jiwa membuatnya mengerutkan kening. Maksudmu, segel budak. Segel budak dapat sepenuhnya mengendalikan dan menyublimkan pikiran seseorang, menjadikannya pelayan yang benar-benar setia. Banyak seniman bela diri lebih memilih mati daripada memiliki segel budak yang rela ditanamkan di dalam diri mereka. Seng Mei menggelengkan kepalanya, itu bukan segel budak. Meskipun segel budak dapat sepenuhnya mengendalikan seseorang, kepribadian independen mereka pada dasarnya akan terhapus setelahnya. Orang seperti itu tidak ada bedanya dengan wayang, meskipun wayang setia dan mudah digunakan, namun jiwa mereka akan cacat karena kepribadiannya yang hilang. Dengan cara ini, orang tersebut akan kehilangan banyak potensi dan kemungkinan pertumbuhannya akan turun drastis. Tidak mungkin menjadikan orang seperti itu menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Yang dibutuhkan Kaisar Jiwa bukanlah boneka melainkan asisten yang kuat, seorang jenius yang bisa menjalankan misi sendirian. Jadi, apa yang dia tanamkan dalam diriku hanyalah tanda rohnya. Dari semua makhluk hidup di alam semesta, apakah mereka ras dari 33 surga atau iblis jurang, Kaisar Jiwa adalah orang yang paling memahami jiwa. Setelah dia menempatkan tanda rohnya di dalam diriku, dia dapat mempertahankan seluruh kepribadianku, keinginan dan keinginanku, dan bahkan kebencianku terhadapnya. Tapi aku, tidak punya cara untuk tidak menaatinya, karena, selama dia mau, dia bisa menggunakan pikirannya untuk mengaktifkan tanda roh serta energi yang dia tempatkan di dalam diriku untuk mengendalikan gerakanku. Seng Mei menghela nafas saat dia berbicara di sini, bulu matanya bergetar pelan seolah dia kesakitan. Selama puluhan ribu tahun ini, tanda roh Kaisar Jiwa telah mengintai di relung pikirannya, mengikuti pertumbuhannya dan memperkuat dirinya sendiri sepanjang waktu. Dari awal hingga akhir, tanda roh itu seperti sangkar yang mustahil untuk dilepaskannya. Kesedihan semacam ini mengikuti Seng Mei sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, setelah menembus tanda roh, Seng Mei merasa seperti burung yang terbang di langit, seekor ikan yang dilepaskan ke laut. Kenyamanan dan kebebasan hampir membuat Seng Mei menangis. Jadi itulah yang terjadi, Lin Ming mengangguk. Sejak pertama kali bertemu Seng Mei, dia merasa bahwa dia dikendalikan oleh Kaisar Jiwa. Dan sepertinya spekulasinya benar. Lalu kenapa kamu muncul di Dark Abyss? Apakah ini juga niat Kaisar Jiwa? Lin Ming bertanya. Sebenarnya, dia sudah menebak jawabannya di dalam hati ini. Ya, Seng Mei mengangguk. Apakah ada hubungan aneh antara Kaisar Jiwa dan Deep? Atau,
apakah Kaisar Jiwa sebenarnya dalam? Lin Ming bertanya. Pikiran ini selalu ada di benak Lin Ming. Status Zheng Mei tidak perlu dipertanyakan lagi di seluruh Dark Abyss. Di dalam Deep Alliance, dia memiliki status tertinggi dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Jika Zheng Mei benar-benar mata-mata tingkat tinggi yang dikirim untuk menyusup oleh para spirita, maka dia tidak perlu berada dalam posisi penting seperti itu. Terlebih lagi, sudut pandang seperti ini awalnya goyah. Kemudian, kemungkinan yang paling mungkin adalah ada hubungan manfaat tertentu antara Kaisar Jiwa dan Deep. Atau, bisa jadi mereka adalah orang yang sama. Jika iya, maka semuanya bisa dijelaskan. Dengan kata lain, Zheng Mei memiliki identitas ganda yang berbeda di dalam Jurang Kegelapan dan 33 surga. Zheng Mei menggelengkan kepalanya. Tebakanmu hanya meleset sedikit. Sebenarnya, tidak boleh dikatakan bahwa Kaisar Jiwa itu dalam, tetapi, yang dalam adalah Kaisar Jiwa. Lin Ming dikejutkan oleh nada tersembunyi Zheng Mei. Deep adalah Kaisar Jiwa. Dengan kata lain, penguasa spiritas saat ini adalah iblis neraka. Spirita dapat dianggap sebagai ras terbesar dan terkuat di 33 surga saat ini. Namun, perlombaan seperti itu dikendalikan oleh Jurang Maut. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Bab 2165, Teka-teki Identitas. Hanya, apa yang terjadi di sini? Lin Ming menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Zheng Mei. Zheng Mei berkata, Anda harus tahu bahwa perang besar meletus 10 miliar tahun yang lalu di 33 surga, dan dalam perang itu, beberapa alam semesta dihancurkan dan ras kuno hampir musnah seluruhnya. Lin Ming mengangguk, lalu, di masa lalu, Master Jalan Asura memimpin ras kuno dari 33 surga untuk melawan Jurang Maut. Mereka mengobarkan perang sengit melawan 6 jurang tingkat totem dan seiring berlarutnya perang, akhirnya ras kuno berhasil menutup Jurang Kegelapan. Tindakan ini menghilangkan kayu bakar dari bawah pot dan memutuskan jalur keluar dari Jurang Maut. Namun saat itu, masih banyak Jurang Maut yang tersisa di 33 surga, termasuk Jurang Maut tingkat totem. Jurang-jurang ini tidak pernah membayangkan bahwa bentuk kehidupan di 33 surga akan memiliki kemampuan untuk menutup Jurang Kegelapan. Tanpa bala bantuan, tanpa perbekalan, jurang terdorong ke belakang sungai. Akhirnya, mereka perlahan-lahan dicekik sampai mati oleh banyaknya ras kuno. Bahkan bisa dikatakan bahwa, penyegelan Jurang Kegelapan adalah titik balik perang. Jika Jurang Kegelapan mereka tidak disegel maka Jurang Maut itu bisa kembali beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka sebelum bangkit kembali, akhirnya naik ke 33 surga lagi dan lagi hingga 33 surga hancur. Saat Zheng Mei berbicara di sini, Lin Ming mengangguk. Semua yang dia katakan adalah fakta. Entah itu 10 miliar tahun yang lalu atau sekarang, 33 surga bukanlah tandingan Dark Abyss. Bagaimanapun, Jurang Maut adalah bentuk kehidupan yang berhasil bertahan dari era universal kuno sebelumnya. Mereka memiliki peradaban seni bela diri yang telah terakumulasi selama lebih dari 100 miliar tahun dan ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh 33 surga. Terlebih lagi, mereka adalah ras yang benar-benar menantang surga untuk mengubah nasib mereka. Dalam situasi di mana Dao Surgawi telah menghukum mereka dengan kepunahan, mereka mengandalkan kekuatan mengerikan dari ras mereka untuk terus hidup. Abyssal berada di jalan buntu dan mereka hampir mati dalam pengepungan ras kuno. Namun, masih ada Jurang Maut tingkat totem yang berhasil bertahan. Mereka bersembunyi di distorsi ruang dan tertidur lelap, dan pada saat itu, Asura Roadmaster sudah hilang. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi 10 miliar tahun yang lalu dan saya tidak tahu berapa banyak Jurang Maut tingkat totem yang selamat. Saya hanya tahu bahwa hingga beberapa miliar tahun yang lalu, dari 6 jurang tingkat totem, hanya Deep dan Kelaparan yang selamat. Mengenai apakah jurang tingkat totem saat ini sama dengan yang terjadi 10 miliar tahun yang lalu, saya tidak yakin. Pikiran Lin Ming menggigil. Apa maksudmu? Zheng Mei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Masalah ini terlalu rumit. Pengetahuan saya terbatas, dan saya tidak memahami Kaisar Jiwa. Bahkan, aku pun tidak tahu namanya. Yang aku tahu dia benar-benar menakutkan. Sebenarnya, alasan Kaisar Jiwa berpenampilan seperti pemuda tua adalah karena beberapa ratus juta tahun yang lalu, dia merebut tubuh Kaisar Jiwa sejati, penguasa sebenarnya dari spirita 33 surga. Apa? Lin Ming tercengang. Kaisar Jiwa spirita yang sebenarnya, tubuhnya disita dan Kaisar Jiwa saat ini adalah palsu, maka mungkinkah spirita itu? Seluruh tubuh Lin Ming menjadi dingin. Seseorang yang bisa menjadi Kaisar Jiwa dari para spiritas setidaknya haruslah seorang dewa sejati tingkat atas, dan kemungkinan besar merupakan karakter yang luar biasa bahkan di antara para dewa sejati tingkat atas. Tapi, Kaisar Jiwa seperti itu diam-diam direbut oleh orang lain, dan bahkan para dewa sejati lainnya tidak dapat mendeteksinya. Kaisar Jiwa saat ini terlalu menakutkan. Selama beberapa ribu tahun terakhir orang-orang kudus telah berperang penuh gejolak melawan umat manusia. Tapi selama ini, para spirita diam-diam menahan pasukan mereka sebagai cadangan. Spiritas memberikan perasaan misterius dan hantu kepada Lin Ming. Dia benar-benar tidak pernah bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan para spirita. Sekarang, dengan kekuatan umat manusia yang telah melampaui antisipasi para Saint, perang telah menemui jalan buntu. Kedua belah pihak telah saling membantai dan mengalami kerusakan parah. Rencana awal para Saint adalah memakan umat manusia dan memperluas wilayah mereka,
Namun bukan saja mereka gagal memakan umat manusia, namun gigi mereka hancur dalam usaha mereka. Dalam kebuntuan saat ini, baik umat manusia maupun para Saint saling menggunakan kekuatan mereka. Bukankah ini situasi yang ingin dilihat oleh Kaisar Jiwa? Dan ketika perang antara umat manusia dan orang-orang suci memasuki babak terakhirnya, mungkinkah Kaisar Jiwa memimpin jurang maut dari jurang kegelapan untuk memasuki 33 surga sekali lagi? Pada saat itu, apakah 33 surga memiliki kekuatan untuk melawan? Meskipun jurang kegelapan telah disegel oleh tembok Dewa Abadi, siapa yang tahu berapa lama tembok Dewa Abadi ini bisa terus menyegel jurang kegelapan? Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di dahi Lin Ming. Dia memandang Seng Mei, suaranya sedikit tergesa-gesa saat dia bertanya, kamu mengatakan bahwa Kaisar Jiwa palsu saat ini adalah Deep, lalu bagaimana dengan Deep in the Dark Abyss? Itu adalah avatar. Kekhawatiran muncul di mata Seng Mei. Miliaran tahun yang lalu, Deep menghasilkan sebuah avatar dan ketika dia berhasil melemahkan kekuatan avatar tersebut hingga tingkat yang cukup rendah, avatar tersebut mampu melewati tembok Dewa Abadi dan menyelam ke dalam jurang kegelapan. Avatar itu perlahan berkembang menjadi Deep saat ini. Faktanya, selama miliaran tahun ini, Deep jarang muncul. Sebagai boneka, muncul atau tidaknya avatar Deep ini tidak penting, dan sebenarnya, tidak muncul membuat avatar Deep tampak semakin misterius, bahkan lebih tangguh. Orang yang benar-benar mengendalikan Deep King Road adalah Kaisar Jiwa. Sedangkan bagiku, Deep Child, Great Elder, dan sebagainya, kita semua hanyalah bidak catur yang ditetapkan oleh Kaisar Jiwa untuk mengendalikan avatar Deep dalam menguasai Deep King Road. Semakin banyak Seng Mei berbicara, semakin terkejut Lin Ming. Tanpa ragu, langkah Kaisar Jiwa selanjutnya adalah menelan seluruh 33 surga. Lawan Kaisar Jiwa bukanlah penguasa suci keberuntungan, melainkan semua kehidupan yang hidup di 33 surga. Apa yang bisa saya lakukan? Tekanan besar menekan bahu Lin Ming. Dia awalnya berpikir bahwa bencana besar di dunia adalah hilangnya tembok ratapan Dewa 33 surga dan orang-orang suci yang menyerang umat manusia. Jika mereka bisa mengalahkan para Saint maka bencana besar akan berlalu. Baru setelah itu dia mengetahui keberadaan Dark Abyss. Tampaknya bencana besar saat ini sama mengerikannya dengan bencana 10 miliar tahun yang lalu. Dan sekarang, sebelum lawan pertamanya, para Saint, dikalahkan, lawan kedua yang lebih kuat telah muncul, Kaisar Jiwa. Ini adalah lawan yang mengerikan, lawan yang sama sekali tidak dia pahami, tapi dia merasa benar-benar memahaminya. Dalam situasi ini, adakah strategi atau metode yang bisa memberi mereka peluang? Merasakan kekhawatiran Lin Ming, Seng Mei juga terdiam. Saat ini, pikirannya sangat kompleks. Semua rahasia yang dia bicarakan tadi adalah rahasia jurang maut tingkat tertinggi. Sebenarnya, apa yang dia lakukan sekarang tidak ada bedanya dengan mengkhianati rasnya sendiri. Tapi, dia tetap mengatakannya. Dia tidak berharap Dark Abyss memusnahkan 33 surga, dia juga tidak berharap Lin Ming binasa dalam perang. Dan, dia sama sekali tidak ingin melihat Kaisar Jiwa menguasai seluruh keberadaan, karena jika dia melakukannya, nasibnya akan sangat menyedihkan. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menatap Seng Mei. Perlahan dan jelas, sambil mengucapkan setiap kata, dia bertanya, apakah kamu seorang jurang maut? Seng Mei tercengang. Dia secara tidak sadar akan mengangguk, tetapi sebelum dia melakukannya, keraguan muncul di benaknya. Dia selalu percaya bahwa dia adalah bagian dari ras malaikat kegelapan. Tapi apa ras malaikat kegelapan itu? Di Dark Abyss, ras ini sangatlah langka dan sangat misterius. Lebih-lebih lagi, Seng Mei mengingat semua pemandangan aneh di alam mimpi iblis hatinya. Ada gadis kecil berpakaian hitam yang selalu melakukan pembantaian dengan jurang maut. Serta lelaki tua ras dewa primal yang tampak seolah-olah dia juga tidak berperasaan dan acuh tak acuh terhadap gadis kecil itu, tapi sebenarnya memperhatikan dengan cermat setiap tindakan yang dia lakukan. Dari terkurung di pulau yang sepi, menghadapi hantaman kerasnya gelombang laut, gadis muda itu akhirnya melayang ke angkasa. Di medan pembantaian itu, wanita tak tertandingi itu akhirnya melakukan pengorbanan darah tertinggi, menjadi inkarnasi dari tembok Dewa Abadi untuk menutup jurang kegelapan. Dan di dahi wanita ini ada tanda teratai merah 9 revolusi yang sama, dan penampilannya juga sangat mirip dengan Seng Mei. Apakah orang ini, dirinya sendiri? Apakah ada kemungkinan kenangan ini berasal dari kehidupan masa lalunya? Pikiran Seng Mei menjadi kacau. Dan pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, saya pernah memasuki alam semesta tempat ras dewa primal tinggal, dan memasuki zona terlarang yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Di tanah terlarang itu terdapat cermin es dingin, dan cermin es dingin ini adalah ujiannya. Ini mencatat para jenius kuno dari 10 miliar tahun yang lalu untuk melawan penantang uji coba. Dan dari semua pertandingan yang saya hadapi, ada seorang wanita yang penampilannya sangat mirip dengan Anda. Lin Ming berkata dengan tenang. Mendengar ini, hati Seng Mei bergetar dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apa lagi yang kamu ketahui tentang dia? Seng Mei bertanya. Aku hanya tahu bahwa pada akhirnya, dia mati di tembok Dewa Abadi, berubah menjadi tulang. Bab 2166, Kegembiraan Hidup. Dinding Abadi, Tulang. Seng Mei terdiam. Banyak hal kini menjadi jelas baginya, 10 miliar tahun yang lalu, wanita tak tertandingi itu telah mengorbankan dirinya sendiri, berubah menjadi tembok Dewa Abadi dengan kartu ungu dan menghalangi jurang kegelapan. Tapi siapa wanita tak tertandingi itu?
Bagaimana hubungan mereka satu sama lain? Masih banyak hal yang tidak dipahami Seng Mei. Lin Ming berkata, tentang wanita misterius dari 10 miliar tahun yang lalu, apa yang Anda ketahui? Seng Mei menghela nafas. 10 jarinya mengetuk kekosongan di depannya, riak-riak bermekaran di angkasa. Pada saat berikutnya, ilusi kacau berkumpul di depan Lin Ming, berubah menjadi sebuah adegan. Adegan inilah yang dilihat Seng Mei di alam mimpi iblis hatinya. Di alam mimpi itu, semua yang dia ingat menjadi kabur. Ia hanya mampu mereproduksi beberapa adegan yang meninggalkan kesan terdalam dalam dirinya. Lin Ming diam-diam berjalan keluar. Dia melihat wanita muda misterius menghadapi pelatihan tingkat neraka, dan juga melihatnya terlibat dalam pembantaian hidup dan mati. Akhirnya, gambaran itu membeku saat wanita misterius itu mengorbankan dirinya, menjadi perwujudan dari tembok dewa abadi. Lin Ming terkejut. Dia berkata, saya mengerti, jadi itulah yang terjadi. Kartu ungu digunakan untuk menyegel jurang kegelapan, dan ketika Mo Eversnow membawa Vichy melewati tembok dewa abadi, alasan Vichy tiba-tiba menghilang adalah karena dia tertarik oleh kartu ungu. Vichy adalah bentuk kehidupan yang berevolusi dari kartu ungu, jadi masuk akal jika kartu ungu menariknya kembali. Lin Ming awalnya khawatir tentang Vichy, takut dia mengalami kecelakaan di Dark Abyss. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa dia telah kembali ke kartu ungu. Dengan ini, dia akhirnya merasa lega. Ruang dalam kartu ungu seharusnya menjadi tempat teraman di seluruh alam semesta bagi Vichy. Khususnya, sekarang kartu ungu telah berubah menjadi tembok dewa abadi, bahkan jurang maut tingkat totem pun tidak mampu mengguncangnya. Namun, wanita misterius yang mengorbankan dirinya 10 miliar tahun yang lalu, bagaimana hubungannya dengan penguasa abadi? Apakah dia penguasa abadi? Lin Ming memandang Seng Mei. Jelas sekali bahwa tidak akan ada jawaban apapun jika menanyakan hal ini padanya. Seng Mei tidak punya jawaban apapun mengenai sesuatu yang mungkin terjadi di kehidupan masa lalunya. Lin Ming, apa yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini? Seng Mei menoleh ke Lin Ming, matanya dalam dan dipenuhi banyak emosi. Khawatir, bersalah, gembira, segala macam perasaan bercampur menjadi satu, bercampur aduk sedemikian rupa sehingga bahkan Seng Mei pun tidak bisa memahami apa yang dia rasakan. Dia merasa sangat prihatin terhadap Lin Ming. Tapi di saat yang sama, dia merasa kesulitan menghadapinya. Secara tidak sadar dia memiliki keinginan untuk mendekati Lin Ming. Tapi di saat yang sama, dia merasa pria itu sebenarnya terlalu jauh darinya. Pola pikir kontradiktif semacam ini menyebabkan Seng Mei merasa seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka berdua. Hal ini pula yang membuatnya selalu berjalan di sepanjang tepi tembok ini, waspada dan berhati-hati, tidak berani melangkah satu langkah pun melewatinya. Terlalu rumit untuk mengatakannya. Saya akan mengirimi Anda pesan dengan perasaan spiritual saya. Sejak berpisah dengan Seng Mei, pengalaman hidup Lin Ming bisa dikatakan penuh liku-liku. Di antara pengalamannya, ada kesengsaraan dan kesulitan yang sulit, serta keberhasilan kembali dan peristiwa yang membalikkan keadaan dan mengangkat semangat. Lin Ming mengirimkan perasaan rohaninya. Seberkas cahaya melesat ke titik di antara alis Seng Mei. Dengan itu, segala macam hal yang dialami Lin Ming dalam 12.000 tahun terakhir ditransmisikan ke lautan spiritual Seng Mei. Meskipun transmisi diperkirakan sangat cepat, transmisi ini masih memakan waktu 1/4 jam. Selama periode ini, Seng Mei melihat seorang pria yang berjuang melewati nasibnya. Seseorang yang meskipun kecil dan lemah, tetap tidak pernah menyerah pada takdir dihancurkan oleh yang kuat. Dari penderitaan hingga keputusasaan, hingga kebangkitan kembali ke puncak gunung, seringkali, pembangkit tenaga listrik tidak hanya kuat, tetapi juga teguh dan pantang menyerah di dalam hati mereka. Sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata segala sesuatu yang dialami Lin Ming. Setelah Seng Mei menontonnya, dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kekaguman, rasa bersalah, kesedihan, sakit hati, sebuah kaleidoskop emosi yang mengacaukan indranya. Setelah 1/4 jam, Lin Ming menarik kesadaran spiritualnya. Seng Mei perlahan menenangkan diri. Kemudian, dia menatap Lin Ming, dan seolah ingin menghilangkan keheningan canggung di antara keduanya, dia dengan canggung berkata, apakah istri dan anakmu baik-baik saja? Transmisi pemikiran yang dikirim Lin Ming tidak berisi semua informasi. Sebagian besar hal masih belum diketahui. Misalnya, Lin Ming belum mengirimkan apapun mengenai keluarga atau teman-temannya. Adapun informasi yang perlu dia sembunyikan seperti kubus ajaib, dia tentu saja tidak banyak menjelaskan hal-hal ini. Seng Mei juga melihat Magic Cube ketika Lin Ming bertarung melawan putra mahkota banjir besar. Dia memiliki sedikit tebakan tentang apa itu Magic Cube, tapi dengan bijaksana dia tidak bertanya dan malah berpura-pura seolah dia tidak pernah melihatnya. Mereka baik-baik saja. Lin Ming tanpa sadar melirik perut Seng Mei saat dia berbicara. Melihat tatapan Lin Ming, Seng Mei menggigit bibirnya dan diam-diam menekankan tangannya ke perutnya. Sejak kehidupan kecil ini muncul dalam dirinya, Seng Mei merasa suasana hatinya tidak mungkin kembali ke permukaan danau yang tidak bergerak seperti dulu. Sekarang pikirannya cenderung berfluktuasi. Adapun energinya, dia biasa mencurahkan semua yang dia miliki untuk mengejar puncak seni bela diri, tapi sekarang dia perlahan mengalihkan perhatiannya ke anak di dalam perutnya. Khususnya, setelah mengetahui bahwa dia mungkin memiliki kehidupan lampau, pikiran Seng Mei terbungkus dalam lapisan kabut yang membingungkan. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya atau bagaimana dia akan berakhir.
Dia mendapat firasat buruk. Adapun anak dalam perutnya, itu hampir menjadi satu-satunya istirahat yang tersisa dalam hidupnya. Anak ini sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Lin Ming menatap Seng Mei. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh perutnya. Seng Mei terkejut. Dia secara tidak sadar ingin mengambil langkah mundur, tapi dia akhirnya berhenti dan membiarkan tangan Lin Ming mendekat. Akhirnya, tangan Lin Ming jatuh ke perut mulus Seng Mei. Telapak tangannya terasa hangat dan agak mati rasa. Waktu seakan berjalan lambat pada saat itu. Di dalam gua bawah tanah ini, keheningan memenuhi udara. Tangan Lin Ming dengan lembut menyentuh perut Seng Mei. Keduanya memiliki lautan spiritual yang sangat luas. Hanya dengan sedikit kontak fisik, mereka dapat merasakan fluktuasi jiwa dan medan kehidupan magnetis satu sama lain. Perasaan saling bersentuhan dalam hidup mereka sungguh indah. Dan pada saat itu, Lin Ming juga dengan jelas merasakan fluktuasi kehidupan anak Seng Mei. Fluktuasi ini sangat cocok dengan hatinya, terhubung dengan darahnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah anaknya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Ming menarik kembali telapak tangannya. Perlahan-lahan dia menatap Seng Mei, dan bisa melihat bayangannya dengan jelas terpantul di pupil matanya. Apakah kamu tidak berencana membuka segelnya? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Seng Mei dengan ringan berkata, setelah anak ini lahir, Kaisar Jiwa akan mengetahuinya. Meski aku berhasil mengeluarkan tanda roh yang dia tinggalkan di tubuhku, masih ada sebagian energinya yang bersembunyi di dalam diriku. Saya tidak punya cara untuk mengeluarkan energi ini, dan selama energi ini ada, Kaisar Jiwa dapat mengendalikan saya. Saat Seng Mei berbicara di sini, kesedihan muncul di matanya. Dia memiliki kekuatan keilahian sejati, namun dia bahkan tidak mampu melindungi anaknya sendiri. Kamu bisa memberiku anak itu. Beberapa kata Lin Ming menyebabkan hati Seng Mei menyusut. Berikan Lin Ming anaknya. Lin Ming adalah ayah anak itu. Jika dia memberikan anak itu kepada Lin Ming, maka dia secara alami akan merawatnya dengan baik. Namun untuk memberikan satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupnya, Seng Mei merasakan sakit di hatinya, seolah terlalu enggan untuk berpisah. Jika dia memberikan anaknya kepada Lin Ming, meskipun Kaisar Jiwa akan mengetahuinya, hanya dia yang harus menghadapi kemarahan Kaisar Jiwa di masa depan. Seng Mei sangat menyadari bahwa dia hanyalah bidak catur bagi Kaisar Jiwa. Meskipun dia samar-samar memahami tujuan akhir apa yang dia mainkan, dia tidak tahu langkah apa yang akan dia ambil untuk mencapainya. Sebagai bidak catur, jika dia tidak bisa melepaskan diri dari takdirnya maka yang menantinya adalah takdir yang sangat menyedihkan. Tetapi, dia tidak memilih. Dia tahu bahwa hanya dengan melewati Lin Ming, anaknya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, Lin Ming adalah satu-satunya di alam semesta ini yang memiliki harapan untuk melawan Kaisar Jiwa, meskipun harapan ini sangat redup. Seng Mei mengertakkan gigi. Dengan tangan gemetar dia menelusuri perutnya sendiri, berbisik lembut, seolah-olah dia sedang berbicara melalui mimpi. Anakku, ibu tidak akan menyegelmu lagi, ibu akan membiarkanmu dilahirkan. Tangannya berkedip-kedip seolah sedang memainkan sitar. 10 jarinya mengetuk secara ritmis saat tanda bersinar di atas perutnya, berkilauan seperti bintang. Segelnya perlahan dibuka, lalu yang lain. Saat segel dibuka satu demi satu, cahaya redup mulai muncul dari perut Seng Mei. Di gua alam mistik yang gelap, cahaya ini seperti sekelompok kunang-kunang yang berkumpul. Tercakup dalam cahaya ini, bekas air mata muncul di tepi mata Seng Mei. Bersamanya, aura kehidupan meluap dengan lembut, seperti hujan musim semi yang baru, seperti tunas lembut dan lembut yang tumbuh di tanah lembab. Seolah mulai terbangun dari tidurnya yang berlangsung selama ribuan tahun, aura ini membawa serta perasaan menyedihkan yang menyentuh hati dan jiwa. Ini adalah kehidupan baru, awal baru, harapan baru. Ini adalah anak Seng Mei dan juga anak Lin Ming. Pada saat ini, Seng Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa kehidupan kecil di dalam perutnya sangat gembira karena telah dibuka segelnya setelah ribuan tahun. Kehidupan kecil ini terbentang, dan tanpa sengaja menendang satu kaki pun. Merasakan tendangan lembut di perutnya, sentuhan samar itu, hati Seng Mei menggigil. Detik berikutnya, air mata mengalir. Itu bergerak. Seng Mei menutup mulutnya, suaranya agak samar. Inilah perasaan menjadi seorang ibu, kegembiraan karena bisa merasakan tumbuh kembang seorang anak, menyaksikan seseorang yang lahir dari tubuhnya perlahan-lahan tumbuh dewasa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Anakku akan segera lahir. Seng Mei menutup matanya, bulu matanya bergetar pelan. Saat ini, dia merasa seolah tidak ada hal lain yang penting. Dia hanya ingin tinggal di sini dan menunggu kelahiran anaknya. Anaknya sepertinya, perempuan. Akankah putrinya terlihat seperti dia? Bab 2167, Kehidupan Kecil. Setelah membuka segelnya, energi Seng Mei telah dicurahkan seluruhnya ke anaknya. Gua alam mistik bawah tanah ini berisi energi asal langit dan bumi yang sangat murni serta kekuatan Dewa Iblis. Seng Mei duduk bermeditasi setiap hari, menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Namun, dia tidak menyerap energi ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu anaknya tumbuh. Mungkin karena segelnya sudah terpasang terlalu lama, tapi setelah segelnya dibuka, kehidupan kecil mulai tumbuh dengan cepat di dalam dirinya. Energi asal yang diambil Seng Mei diserap oleh kehidupan kecil ini tanpa setetes pun tersisa. Kecepatan pertumbuhan ini bisa dikatakan mengerikan. Seng Mei dan Lin Ming tinggal di gua ini selama lebih dari setengah tahun.
Perut Seng Mei sudah mulai sedikit menonjol. Saat dia merasakan pertumbuhan anaknya setiap hari, senyuman sembarangan muncul di wajahnya. Meskipun gua yang hanya bisa digambarkan sebagai sunyi senyap ini gelap, Seng Mei telah membuka segel anaknya di sini dan Lin Ming juga menemaninya. Karena itu, lingkungan di sekitarnya menjadi hangat dan menyentuh. Kehidupan seperti ini dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan. Tapi, yang membuat Seng Mei menghela nafas adalah selama setengah tahun ini dia jarang berbicara dengan Lin Ming. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam meditasi, dan untuk Lin Ming, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari relief iblis di bawah tebing dan juga mempelajari peti mati perunggu kuno yang ada di mulut relief iblis. Mereka berdua kadang-kadang bertemu pandang, namun seringkali mereka lebih banyak berbasa-basi dan sapa. Bahkan jika mereka berbicara, sebagian besarnya adalah spekulasi tentang alam mistik dan diskusi tentang hukum. Selain itu, Lin Ming dan Seng Mei pada dasarnya tidak berbicara satu sama lain. Mungkin karena kejadian spesial yang terjadi 7.000 tahun yang lalu, keduanya mungkin memiliki awal yang dibanjiri kesalahpahaman dan kebencian. Karena itu, mereka berdua mungkin tidak bisa melihat isi hati satu sama lain dengan jelas, dan kalaupun mereka melihatnya, mereka tetap menjaga jarak, yang tidak terlalu ramah atau terlalu menyendiri. Hal ini mungkin merupakan bentuk pertahanan diri, mungkin merupakan cara untuk melindungi harga diri dan harga diri satu sama lain, mungkin karena ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, atau bahkan mungkin karena ketakutan bahwa di masa depan, dua dari mereka akan menuju ke arah yang berlawanan. Untuk menghindari tragedi yang lebih besar di masa depan, untuk menghindari saling menyakiti satu sama lain, tidak ada yang bersedia mengambil langkah maju. Waktu berlalu, Seng Mei dengan hati-hati menjaga jarak ini. Dia seperti kucing yang mulia dan sensitif yang berkeliaran di malam hari. Hanya saja terkadang di malam hari, dia berbicara dengan anak di dalam perutnya, mencurahkan semua emosi dan pikiran yang telah dia simpan di dalam hatinya. Seperti ini, 2 tahun berlalu. Kehidupan Lin Ming dan Seng Mei berlanjut tanpa banyak perubahan. Kadang-kadang, mereka saling menyentuh fluktuasi jiwa dan bidang kehidupan satu sama lain. Apakah itu Lin Ming atau Seng Mei, kontak antara medan magnet kehidupan mereka seperti ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Pada hari ini, mata Seng Mei terbuka karena meditasi. Pada saat ini dia merasakan gejolak kehidupan yang sangat jelas muncul dari perutnya. Kemudian, sebuah suara lembut dan jelas kekanak-kanakan terdengar, Bu, aku ingin bertemu denganmu sebentar lagi. Meski suara ini lemah, namun menyebabkan hati Seng Mei bergetar. Di alam mimpi iblis hatinya, dia mendengar anaknya berbicara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam kenyataannya, saat anaknya akan segera lahir, anaknya akan benar-benar berbicara, dan nada suaranya sebenarnya sangat mirip dengan anak di alam mimpinya. Segala sesuatu yang terjadi di alam mimpi iblis hati itu jelas-jelas palsu, tetapi ketika dia mengingat pengalamannya di sana, Seng Mei merasa cemas. Dia sudah bersumpah bahwa meskipun dia hancur berkeping-keping dan jiwanya hancur, dia tidak akan pernah membiarkan adegan dalam mimpinya terjadi dalam kenyataan. Anakku, ibu ada di sini. Cepatlah tumbuh sedikit lebih cepat dan kamu akan segera bertemu ibu. Kata Seng Mei dengan ekspresi sedikit bersemangat sambil mengelus perutnya. Dan saat ini, Lin Ming yang sedang mempelajari relief iblis di bawah tebing juga mendengar percakapan antara Seng Mei dan anak itu. Napasnya bertambah cepat, sosoknya bersinar dan dia tiba di samping Seng Mei. Dia berbicara. Ekspresi Lin Ming dipenuhi dengan sukacita. Anaknya sudah mampu berbicara bahkan di dalam hati ibunya. Persepsi dan kesadaran semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang anak fana. Begitu anaknya lahir, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa dalam hal kultivasi. Sebelum Seng Mei bisa mengangguk, kehidupan kecil di perutnya bertanya, dengan nada tidak yakin, kamu, ayah. Meskipun kehidupan kecil ini tidak bisa melihat bagian luarnya, dia bisa melihat menggunakan hatinya untuk memahami dunia luar. Itu benar, mendengar kehidupan kecil ini memanggilnya ayah, Lin Ming merasakan perasaan melonjak di hatinya. Ada kepuasan, kebanggaan, kebahagiaan, dia ingin menggendong anak ini dan merawatnya dengan baik. Tapi sayang sekali, dia masih belum lahir. Anakku, kamu harus tumbuh dengan baik. Begitu kamu lahir, ayah akan mengajarimu seni bela diri sehingga kamu bisa menghajar semua orang jahat. Lin Ming berbicara dari hatinya, ekspresinya dipenuhi dengan cinta yang lembut. Namun, kehidupan kecil di perut Seng Mei dengan hati-hati berkata, ayah, apakah kamu menyukaiku? Tentu saja, Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Apakah itu sebuah pertanyaan? Tapi, suara kekanak-kanakan itu sedikit ragu, lalu kenapa kamu tidak pernah menyentuhku dan jarang datang menemuiku? Ibu selalu berbicara kepadaku, tetapi kamu tidak pernah berbicara kepadaku. Ayah merasa seperti orang asing. Suara bayi yang lembut ini terdengar di telinga Lin Ming, membuatnya konyol seolah-olah itu memukulnya seperti palu yang berat. Dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Itu benar, 2 tahun lalu, dia menyentuh perut Seng Mei, dan itu untuk merasakan gejolak kehidupan anak itu dan memastikan bahwa kehidupan kecil ini adalah darah dagingnya sendiri. Namun setelah itu, ia tidak pernah menyentuh anak itu lagi, karena menyentuh anak itu sebenarnya sama dengan menyentuh Seng Mei. Adapun berbicara dengan anaknya sendiri, Lin Ming tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kehidupan kecil ini akan mengembangkan tingkat kesadaran seperti itu dan dia tidak pernah berbicara dengan anak itu karena itu berarti berbicara kepada perut Seng Mei.
Dalam sudut pandang Lin Ming, ini tampak agak konyol. Jadi, selama 2 tahun terakhir ini Seng Mei berbicara sendiri kepada anak di dalam perutnya. Pertukaran Lin Ming dengan kehidupan kecil ini hampir nol. Jadi, tidak salah jika kehidupan kecil ini menyebutnya sebagai orang asing. Bu, menurutku ayah tidak menyukai kita. Kehidupan kecil itu tampaknya semakin yakin akan perasaannya. Suara lembutnya bergema di telinga Lin Ming dan Seng Mei. Lin Ming semakin terdiam. Dia membeku. Dia awalnya ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh anaknya, tetapi ketika sudah setengah jalan, dia menariknya kembali, sangat malu. Dan di sisi lain, pemikiran Seng Mei juga kompleks. Dia dengan lembut menelusuri perutnya. Dia awalnya ingin mengatakan, bagaimana mungkin ayahmu tidak menyukai kami, tetapi ketika kata-kata ini mencapai ujung lidahnya, kata-kata itu hilang lagi. Ini karena dia tidak mempunyai keyakinan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menatap Lin Ming, tidak yakin ekspresi apa yang harus dibuat. Ayah benar-benar tidak menyukai kami. Aku sudah dibenci sebelum aku dilahirkan. Ayah, menurutku sebaiknya aku mengikuti ibu saja. Suara lembut kekanak-kanakan itu sepertinya mendesah seperti orang dewasa. Dan samar-samar, seseorang dapat merasakan keceriaan seorang anak kecil dalam suaranya. Tetapi pada saat ini, apakah kata-kata ini merupakan pemikiran sebenarnya dari anak kecil yang aneh dan lucu ini tidaklah penting. Suara lembut dan kekanak-kanakan itu telah menyentuh bagian terlembut hati Lin Ming, membuatnya terasa seolah hatinya dicengkeram jarum. Dia diam-diam membungkuk dan memegangi Seng Mei serta anak di perutnya. Dia berkata dengan nada hangat, ayah menyukaimu. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan, tidak peduli bahaya apapun yang kamu hadapi, ayah akan berdiri di depanmu dan menjagamu serta melindungimu. Seperti ini, Seng Mei dipegang oleh Lin Ming. Dia menjadi kaku sejenak, pikirannya kacau saat dia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu. Kalau begitu kamu juga akan melindungi ibu. Kehidupan kecil itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, suara Lin Ming tidak keras, tapi padat dan benar. Seng Mei menggigil. Dia menatap Lin Ming dan perutnya, matanya tanpa sadar menjadi basah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi selama dia menghadapinya dengan berani, lalu apa bedanya? Pada saat ini, Lin Ming diam-diam berbicara di telinga Seng Mei. Setelah kita meninggalkan makam Dewa Iblis, ikutlah denganku. Komitmen sederhana dan ringan ini tidak mengandung kata-kata termasyur dan tidak berisi sumpah cinta yang panas antara pria dan wanita, namun beberapa kata sederhana ini menyebabkan hati Seng Mei bergetar dan matanya yang berkabut mulai berkaca-kaca. Dia akan menemukan kita, kata Seng Mei dengan sedih. Dia sudah memutuskan untuk berani menghadapi masa depan, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menemani Lin Ming. Bagi Kaisar Jiwa, dia seperti suar di malam hari. Kemanapun dia pergi, dia dapat dengan mudah menemukannya. Dia tidak ingin menyeret Lin Ming ke dalam kekacauannya. Janji sederhana darinya saja sudah lebih dari cukup. Aku tahu, Lin Ming dengan lembut menelusuri pipi Seng Mei. Dulu saya tidak punya apa-apa di dunia ini, namun saya tumbuh selangkah demi selangkah hingga saya mencapai posisi saya sekarang. Saya pernah menerobos rantai dao surgawi untuk mengubah hidup dan takdir saya. Aku pernah jatuh ke lembah paling bawah, tapi aku merangkak kembali ke atas. Saya pernah menghadapi kekuatan sombong dari orang-orang kudus untuk menemukan waktu istirahat bagi ras saya. Saya telah melalui begitu banyak kejadian sebelumnya, jadi mengapa saya harus takut akan masa depan? Saat Lin Ming berbicara, dia perlahan menarik Seng Mei ke dadanya. Bab 2168, Tulang Setan. Sejak lelaki kecil itu mengembangkan kesadarannya sendiri dan mampu berbicara, suaranya yang lemah dan tidak dewasa kadang-kadang bergema di dalam gua. Mungkin karena dia terlalu lama disegel, anak itu menjadi sangat cerewet dan nakal. Pada awalnya, karena kekuatan jiwanya lemah, dia akan membuat keributan tetapi segera tertidur setelahnya. Namun kemudian, saat kelahiran anak itu semakin dekat, dia menjadi semakin penasaran dan cerdas, bahkan mengganggu Seng Mei dan Lin Ming untuk menceritakan bagaimana mereka bertemu. Dari saat Seng Mei dan Lin Ming pertama kali bertemu di uji coba terakhir Jalan Asura, hingga reuni mereka di Akashic Dream Universe di Soul World, menceritakan kembali bagian kisah mereka ini bukanlah masalah. Namun ketika anak tersebut secara spesifik menanyakan bagaimana Seng Mei dan Lin Ming berkumpul dan bagaimana dia hamil, pertanyaan ini justru membuat Seng Mei kehilangan kata-kata. Seng Mei tidak tahu bagaimana menggambarkan pengalamannya dengan Lin Ming di benua tumpahan langit 7.000 tahun yang lalu. Dan setiap kali Seng Mei mencoba menggambarkan kejadian secara samar-samar, anak kecil itu malah bertanya pada Lin Ming. Mengenai hal ini, Lin Ming terdiam. Dia tidak mengerti bagaimana anaknya bisa berbicara sebelum dia lahir tetapi juga memiliki banyak pemikiran aneh dan eksentrik. Mungkinkah anak ini mewarisi sebagian ingatan Seng Mei, atau bahkan ingatannya sendiri? Hari-hari berlalu, si kecil akhirnya mempunyai nama, Lin Meng, dengan nama panggilan masa kecilnya adalah Jiwer. Nama tersebut dipilih oleh Seng Mei. Meng, dari Lin Meng adalah kata kuno untuk mimpi dan kata, Jiu, adalah kata kuno untuk 9. Dia telah memimpikannya anaknya di alam mimpi iblis hatinya dan juga memimpikannya 7.000 tahun kehidupan Lin Ming yang lalu. Dalam arti tertentu, alasan dia memutuskan untuk membuka segel dan melahirkan anaknya adalah karena alam mimpi iblis hatinya. Karena anak itu dilahirkan karena sebuah mimpi, maka ia juga dinamai berdasarkan mimpi.
Adapun julukan masa kecil Jiwer, itu karena Seng Mei telah mengalami 9 reinkarnasi, dan 9 kehidupan yang dijalaninya adalah 9 mimpi berbeda. Dengan anak kecil ini diam-diam menyesuaikan suasana hati sepanjang waktu, hubungan antara Lin Ming dan Seng Mei menjadi lebih dekat. Perlahan-lahan, 3 tahun berlalu di gua di bawah danau pembunuhan ini. Perut Seng Mei menonjol, sebentar lagi, anak itu akan lahir. Namun pada hari ini, saat Seng Mei duduk bermeditasi, dia melihat kilatan cahaya merah dari bawah tebing. Kilatan cahaya ini memancar keluar seperti air mancur darah yang kental, membawa serta energi neraka yang kuat. Seng Mei terkejut. Dia segera mengembangkan akal sehatnya. Lin Ming, ada apa? Dalam beberapa tahun terakhir ini dia tahu bahwa Lin Ming telah mempelajari bantuan setan dan peti mati perunggu kuno di bawah tebing selama ini. Adapun apa yang sebenarnya dia pelajari, dia tidak menanyakannya. Jika itu terjadi sebelumnya, maka ketika sampai pada alam mistik yang sangat misterius yang mungkin terlibat dengan dewa iblis kuno dari 100 miliar tahun yang lalu, dia secara alami akan penasaran tentang hal itu dan ingin mengetahui kemungkinan rahasia apapun. Tetapi karena anak yang sedang tumbuh di dalam perutnya sekarang, Seng Mei menjaga jarak dari totem kuno yang dipenuhi dengan energi gelap dan jahat. Namun, ledakan mendadak hari ini membuat hati Seng Mei tercekam. Dia takut sesuatu terjadi pada Lin Ming. Tubuhnya berkedip dan dia tiba di dekat tepi tebing. Dia bisa melihat bantuan iblis itu menyeringai kejam, sepertinya dari sanalah datangnya energi neraka yang kaya. Mulut bantuan iblis terbuka dan peti mati perunggu kuno di mulutnya juga terbuka. Seng Mei memfokuskan matanya dan menemukan bahwa di dalam peti mati perunggu kuno, ada peti mati yang lebih kecil. Jika demikian, maka peti mati besar yang dibuka ini hanyalah peti mati bagian luar, dan peti mati yang lebih kecil di dalamnya adalah tempat jenazah benar-benar dikuburkan. Melihat bagian dalam peti mati besar ini, Seng Mei mengerutkan kening. Bagian dalamnya dipenuhi darah gelap kental. Peti mati kecil itu tampak direndam dalam air berdarah dan tampak sangat jahat, penuh dengan kerusakan yang keji. Seolah-olah ada iblis tertinggi yang tak tertandingi yang tersegel di dalam peti mati. Sekilas pandang ke peti mati menyebabkan perasaan tidak menyenangkan muncul di hati seseorang. Lin Ming, Seng Mei berkata dengan sedikit khawatir. Selama tahun-tahun ini dia tidak memperhatikan peti mati perunggu kuno ini dan dia tidak tahu apa yang ditemukan Lin Ming. Mama, apa yang ada di depan kita? Itu sangat jahat. Suara Jiwer terdengar. Seng Mei melambaikan tangannya dan pesona energi muncul di depannya, mengisolasi semua energi neraka yang dilepaskan oleh bantuan iblis. Sekarang, Seng Mei telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Adapun kerusakan spiritual yang dia terima dengan menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, itu juga telah disembuhkan oleh Lin Ming menggunakan Magic Cube. Lin Ming tidak menyembunyikan keberadaan Magic Cube dari Seng Mei. Bagaimanapun, dia sudah melihatnya. Namun, meskipun Seng Mei memiliki sedikit tebakan tentang apa itu Magic Cube, dia sebenarnya tidak pernah mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Lin Ming tentang hal itu. Dengan perlindungan pesona medan gaya yang menghalangi energi neraka, Jiwer merasa jauh lebih baik. Dia dengan cepat mengubah posisinya dan segera tertidur. Seng Mei memandang Lin Ming, apakah Anda mengaktifkan peti mati? Lin Ming mengangguk. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini saya telah mempelajari relief setan ini serta apa yang ada di peti mati kuno ini. Saya merasa, tidak ada peluang keberuntungan di gua ini, dan sebaliknya ini adalah tempat yang sangat jahat dan tidak menyenangkan. Makam Dewa Iblis tidak dipenuhi dengan peluang keberuntungan yang tak tertandingi di setiap sudutnya. Ada banyak tempat yang sepenuhnya merupakan zona kematian. Meskipun peluang keberuntungan seringkali disertai dengan risiko, seringkali risiko tidak disertai dengan peluang keberuntungan. Begitu seseorang memasuki tempat yang jahat dan tidak menyenangkan ini maka mereka akan mati sia-sia. Misalnya saja danau pembunuhan. Meskipun begitu banyak jurang maut yang telah masuk, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Ming dan Seng Mei. Apakah ada bahayanya membukanya? Seng Mei bertanya. Dia khawatir tentang anak di dalam perutnya. Lin Ming menggelengkan kepalanya, jika saya tidak salah maka apapun yang ada di peti mati ini tidak bernyawa, tidak akan ada bahaya besar. Meskipun dia mengatakan ini, dia tetap mengeluarkan Magic Cube dan terbang di depan Seng Mei. Magic Cube perlahan berputar di atas kepala Seng Mei, menutupinya dengan lapisan cahaya hitam. Dengan Magic Cube melindungi Seng Mei dan Jiwer, Lin Ming merasa jauh lebih nyaman. Dia meletakkan tangannya di atas peti mati kecil dan perlahan mendorong. Peti mati kecil kuno ini jelas tidak tersegel. Ada celah yang jelas terlihat di peti mati kecil, dan darah kental di peti mati besar mengalir ke peti mati kecil melalui celah ini. Seng Mei menahan hatinya, dia tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati itu. Saat Lin Ming perlahan membuka tutupnya, apa yang terungkap di dalamnya juga merupakan genangan darah kental. Seluruh peti mati kecil itu berlumuran darah. Darah ini sepertinya telah disegel selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar gelap, begitu tebal sehingga tampak menggumpal menjadi zat yang hampir padat. Bahkan perasaan ilahi seseorang tidak dapat menembus darah ini, seolah-olah ada dunia misterius dan jahat yang tersembunyi di bawahnya. Saat peti mati terbuka, darahnya memancarkan aura gelap dan mengerikan, seolah-olah jiwa dan kemauan iblis yang tak terhitung jumlahnya mendidih di dalam dan mencakar keluar, melolong kesakitan sepanjang waktu. Melihat adegan ini, kulit Lin Ming bermartabat. Kemudian, dia mengulurkan tangan seolah ingin menembus genangan darah yang kental. Lin Ming, apa yang sedang kamu lakukan?
Seng Mei ketakutan dan dia memanggil Lin Ming untuk menghentikannya. Jika dia memasukkan tangannya ke dalam genangan darah berusia miliaran tahun ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Mungkin darah ini sangat beracun dan korosif, atau mungkin ada kutukan yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Lin Ming melirik kembali ke arah Seng Mei, mencoba menenangkannya. Kemudian, dia dengan tegas meraih tangannya. Permukaan lengan Lin Ming ditutupi dengan medan gaya yang dibentuk oleh energi nenek moyang dan mendorong keluar darah kental. Tangannya dengan lembut mengaduk genangan darah. Setelah dupa waktu, Lin Ming meraba melalui genangan darah dan kemudian perlahan-lahan menarik tangannya. Saat dia mengeluarkan tangannya, dia juga mengeluarkan sesuatu yang panjang. Benda ini berwarna hitam pekat dan panjangnya 13 kaki, itu 2 kali tinggi Lin Ming. Itu menyerupai kelabang yang mengerikan. Dari awal hingga akhir, benda panjang ini dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian memiliki 3 paku tulang mengerikan yang menonjol keluar. Setiap paku memiliki panjang setengah kaki dan tampak sangat ganas. Lin Ming meletakkannya di tanah. Benda ini lebih tebal dari paha Seng Mei dan bersinar dengan kilau metalik, meskipun bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah, Seng Mei merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat benda ini. Ini benar-benar objek yang jahat dan tidak menyenangkan. Itu berisi energi neraka berdarah di dalamnya yang begitu kental hingga berubah menjadi esensi substantif. Apakah ini senjata yang disempurnakan oleh iblis kuno yang tiada taranya? Karena kilau logamnya, cahaya sedingin es, dan energi neraka berdarah yang kental, orang tidak bisa tidak menebak-nebak. Namun, Lin Ming berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, ini bukan senjata tapi bagian dari kerangka. Lebih tepatnya, itu adalah tulang belakangnya. Bab 2169, Skema 100 miliar tahun. Tulang belakang. Kata-kata Lin Ming membuat Seng Mei tercengang. Tulang belakang ini terlalu ganas. Terlebih lagi, teksturnya tidak tampak seperti tulang sama sekali, melainkan seperti sejenis logam, dan rasa sedingin es yang ditimbulkannya seperti senjata yang tiada taranya. Lin Ming menggenggam tulang belakang 13 kaki dan perlahan terbang. Saat dia terbang di atas tebing, tulang punggungnya menjuntai di bawah. Jika tulang belakangnya begitu panjang maka jika pemilik tulang belakangnya masih hidup, tingginya mungkin setidaknya 30 kaki. Selain itu, tulang belakang ini memancarkan aura jahat dan tidak menyenangkan sehingga pikiran menakutkan tiba-tiba muncul di hati Seng Mei. Ini seharusnya tidak, tulang punggung yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis yang mati 100 miliar tahun yang lalu. Saat Seng Mei mengutarakan pemikiran ini, matanya saat dia melihat tulang belakang ini berubah. Bagi ras jurang, Dewa Iblis kuno 100 miliar tahun yang lalu adalah dewa spiritual yang memerintah mereka semua. Tulang punggung Dewa Iblis, konsep macam apa itu? Lin Ming dengan hati-hati menggosok salah satu paku tulang belakang yang tajam, merasakan fluktuasi energi dan kekuatan besar vitalitas darah yang dipancarkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya dapat memastikan bahwa ini ditinggalkan oleh iblis kuno yang luar biasa. Berbicara di sini, Lin Ming tiba-tiba berkata, tidakkah kamu merasa aneh bahwa alam mistik bawah tanah ini, peti mati perunggu ini, dan bahkan darah di peti mati itu juga agak aneh. Kata-kata Lin Ming membuat Seng Mei terkejut. Maksudmu? Lin Ming merenung sejenak. Dia perlahan-lahan meletakkan tulang punggungnya dan berkata, saya selalu merasa bahwa makam dewa iblis ini agak berhantu. Banyak tempat yang penuh dengan bahaya yang mengerikan. Saya telah pergi ke banyak alam mistik sebelumnya, tetapi alam mistik paling berbahaya yang pernah saya alami bahkan tidak 1/10 dari bahaya makam dewa iblis. Dewa sejati memiliki peluang untuk binasa di sini, dan bagi para Empyrean, hal itu bahkan lebih mudah. Saya pikir untuk ras apapun, mengembangkan Empyrean tidaklah mudah sama sekali. Sedangkan untuk dewa sejati, mereka bahkan lebih jarang lagi. Dalam perang antar ras, keilahian sejati dapat menampilkan kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi keseluruhan situasi perang. Bahkan jika itu adalah ras jurang yang sangat kuat, mereka kemungkinan besar memiliki lebih dari 100 dewa sejati. Jumlah ini lebih dari 10 kali lipat dari 33 surga. Namun, bahkan mereka tidak mampu kehilangan begitu banyak seperti ini. Saat memasuki makam dewa setan, maka jika seseorang tidak mempertimbangkan Lin Ming dan Seng Mei, maka jumlah jurang tingkat keilahian sejati yang masuk dari aliansi dalam dan aliansi banjir berjumlah 23 buah. Dan 5 orang yang diketahui Lin Ming telah meninggal. Di luar gua ini, selama 100 tahun ke depan di makam Dewa Iblis, tidak dapat dihindari bahwa akan ada lebih banyak jurang tingkat dewa sejati yang binasa. Dari 23 jurang tingkat keilahian sejati yang asli, pada akhirnya lebih dari setengahnya akan mati. Banyak dewa sejati yang akan hilang, dan banyak dari dewa sejati ini masih memiliki banyak potensi yang tersisa. Sedangkan bagi orang Empyrean, jumlah yang meninggal tampaknya agak berlebihan. Meskipun dapat dikatakan bahwa makam Dewa Iblis mungkin hanya dibuka setiap beberapa ratus juta tahun, laju kematian seperti itu masih akan menyebabkan kerusakan besar pada keseluruhan kekuatan jurang kegelapan. Metode persaingan yang brutal dan tragis akan mempercepat lahirnya kelompok-kelompok besar. Namun, betapapun brutalnya sebuah kompetisi, tetap harus ada batasannya. Jika jurang maut tingkat rendah mati maka itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jurang maut tingkat tinggi tercipta dari tumpukan sumber daya yang sangat besar. Mendengarkan pertanyaan Lin Ming, Seng Mei sedikit mengerutkan kening. Dia memikirkannya sejenak dan kemudian berkata, di Dark Abyss, yang kuat selalu memakan yang lemah.
Deskripsi yang paling cocok adalah kita mengikuti hukum rimba yang paling mendasar dan paling biadab. Di makam Dewa Iblis, meskipun banyak jurang maut yang kuat mati, mereka yang tersisa masih memperoleh manfaat yang luar biasa. Alasan mengapa jurang kegelapan memiliki begitu banyak dewa sejati sebagian besar disebabkan oleh makam Dewa Iblis. Lagi pula, kenyataannya banyak jurang di makam Dewa Iblis yang mati di tangan pasukan musuh. Misalnya, konflik antara Flood Alliance dan Deep Alliance telah menyebabkan semakin banyak jurang yang mati. Dengan sumber daya dan peluang keberuntungan di hadapan mereka, terlalu sulit untuk menahan keinginan dan hasrat jurang maut yang memiliki hukum rimba terukir di hati mereka. Penjelasan Seng Mei membuat Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saya selalu merasa makam Dewa Iblis ini terlalu jahat. Sebagai tanah dengan peluang keberuntungan terbesar di jurang kegelapan, dalam 100 miliar tahun terakhir jurang maut seharusnya menemukan cara untuk menjelajahi makam Dewa Iblis sambil mengurangi korban jiwa. Namun, faktanya adalah jumlah korban di makam Dewa Iblis selalu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Anda mungkin sudah mengetahui bahwa ketika jurang mati di makam Dewa Iblis, mereka akan segera berubah menjadi tulang dan kekuatan vitalitas darah di mayat mereka akan diserap oleh dunia. Saat Lin Ming berbicara di sini, Seng Mei merasakan hawa dingin melintasi hatinya. Dia juga memperhatikan hal ini. Dunia makam Dewa Iblis memiliki karakteristik aneh dalam menyerap kekuatan vitalitas darah dari mereka yang mati. Awalnya Seng Mei menganggap ini normal. Lagi pula, setiap kali makam Dewa Iblis dibuka, sejumlah besar jurang maut akan masuk dan menyerap kekuatan Dewa Iblis. Energi di alam semesta ini mengikuti hukum kekekalan. Jika kekuatan Dewa Iblis disedot maka secara alami harus diisi ulang dengan energi baru. Seng Mei berpikir bahwa energi dari jurang maut yang mati di makam Dewa Iblis tidak terbuang sia-sia sama sekali. Sebaliknya, mayat mereka diubah menjadi energi murni untuk melengkapi dunia ini, yang akan berevolusi menjadi kekuatan Dewa Iblis miliaran tahun kemudian. Tapi mendengar kata-kata Lin Ming, cahaya menyala di mata Seng Mei. Dia melihat peti mati perunggu kuno di bawah tebing. Peti mati kuno itu masih dipenuhi darah kental dan kental, tampak sangat jahat. Dan meskipun darah ini tampak jahat, Seng Mei sangat menyadari vitalitas darah mengerikan apa yang terkandung di dalamnya. Alkemis jurang tertentu dapat menggunakan darah ini sebagai bahan untuk memurnikan pil darah paling murni yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang. Maksudmu, darah di peti mati perunggu kuno itu berasal dari vitalitas darah yang diserap oleh makam Dewa Iblis. Vitalitas darah dari mayat di sini merembes ke dalam tanah dan perlahan berkumpul di sini. Menyadari spekulasi Lin Ming, Seng Mei terkejut. Sebuah tulang belakang direndam dalam peti mati kuno yang berisi darah jurang maut, dan di sekitar peti mati ini terdapat relief iblis dengan segala macam diagram susunan iblis yang rumit dan beragam yang diukir di dinding. Dan semua ini telah dibangun jauh di bawah tanah di makam Dewa Iblis. Selama 100 miliar tahun terakhir, jurang maut yang tak terhitung jumlahnya telah mati di makam Dewa Iblis, dan jurang maut ini semuanya memiliki budidaya setidaknya pada tingkat empirean. Terlebih lagi, mereka semua adalah elit luar biasa di generasinya. Dengan begitu banyak anak surga yang bangga meninggal di sini dan vitalitas darah mereka dihisap oleh formasi susunan dan berkumpul di sini, itu semua digunakan untuk memberi makan satu tulang belakang. Terlebih lagi, siapa yang bisa memastikan apakah hanya ada satu formasi susunan jahat di bawah makam Dewa Iblis? Mungkin ada selusin atau bahkan puluhan formasi susunan serupa yang tersebar di seluruh makam Dewa Iblis. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa tulang yang mereka pelihara mungkin bukan tulang belakang, melainkan tulang lain seperti tengkorak, tulang rusuk, tulang paha, tulang lengan. Memikirkan hal ini, Seng Mei merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Formasi susunan besar semacam ini seperti sebuah ritual kuno, ritual yang paling jahat dan kejam. Apa maksudmu ada iblis kuno di jurang kegelapan yang menggunakan makam Dewa Iblis untuk memelihara kerangkanya sendiri hingga akhirnya bisa bangkit kembali? Untuk menyerap vitalitas darah dan energi generasi mendatang untuk menyehatkan kerangka mereka sendiri, membentuk kembali tubuh daging dan darah mereka dan akhirnya membangkitkan diri mereka sendiri ke dunia, inilah pemikiran pertama Seng Mei. Jika ini benar, maka kejutan yang ditimbulkan oleh tebakan ini terlalu besar. Untuk dapat mengubah dan menerapkan aturan makam Dewa Iblis untuk digunakan sendiri, maka mungkin iblis ini pasti, pencipta makam Dewa Iblis, Dewa Iblis. Mungkinkah Dewa Iblis menciptakan makam Dewa Iblis tidak hanya untuk membantu rasnya mengatasi kehancuran, tetapi juga untuk membangkitkan dirinya sendiri di masa depan? Dia mengubur dirinya di sini dengan harapan bisa kembali di masa depan. Seng Mei menganggap ini semua sulit dipercaya. Lin Ming berkata, saya tidak tahu apakah itu dewa setan atau bukan. Yang saya tahu bahwa jika ada alam mistik seperti gua di bawah makam Dewa Iblis, maka pasti ada skema di baliknya. Terlebih lagi, setelah tujuannya tercapai, hal itu pasti akan membawa perubahan yang mengerikan pada dunia. Lalu tulang belakang ini, kulit Seng Mei keruh dan tidak yakin. Meskipun dugaan Lin Ming masuk akal, masih ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan hanya Seng Mei yang memikirkan hal ini, tetapi juga Lin Ming. Itu tadi, jika spekulasi ini benar dan ini adalah rencana mengerikan yang direncanakan lebih dari 100 miliar tahun yang lalu bagaimana mereka bisa mengambil tulang ini dari peti mati perunggu kuno? Bukankah seharusnya susunan yang begitu besar memiliki formasi susunan pelindung yang mengelilinginya? Paling tidak, peti mati perunggu kuno ini harus disegel agar orang lain tidak bisa membukanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang terjadi 100 miliar tahun yang lalu.
Pasti ada jurang maut yang berhasil tersandung ke alam mistik yang luas ini dalam jangka waktu yang begitu lama. Jika tulang-tulang ini diambil, bukankah itu akan mengganggu rencana kebangkitan makhluk misterius ini? Bab 2170, Kelahiran Jiwer. Menyadari hal ini, Seng Mei dan Lin Ming saling melirik. Mereka segera merasa bahwa tulang punggung ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka kira. Apa rencanamu dengan tulang belakang ini? Seng Mei bertanya. Latar belakang tulang belakang ini terlalu luar biasa dan kemungkinan besar merupakan objek yang tidak menyenangkan dan membawa sial. Jika mereka tidak menanganinya dengan benar maka ada kemungkinan mereka akan mendapat kutukan atau bahkan serangan balasan. Untuk sementara waktu, Lin Ming juga tidak bisa memikirkan cara terbaik untuk menangani tulang belakang. Tulang belakang ini sangat jahat. Pembukaan alam mistik bawah tanah serta perolehan tulang belakang ini adalah serangkaian kecelakaan yang tidak terduga. Dalam situasi normal, jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis tidak akan menemukan formasi susunan ini, apalagi tulang punggung ini. Lin Ming menempatkan tulang belakang raksasa seperti kelabang di depannya dan perlahan-lahan duduk. Dia memperhatikan bahwa di atas tulang belakangnya, ada bekas cahaya. Meski tidak terlalu kentara, dia bisa merasakan tonjolan itu dengan jari-jarinya. Ini jelas, rune tulang. Tanda tulang di tulang belakang ini secara alami bukanlah masalah kecil. Terlebih lagi, karena tulang belakang ini tersegel jauh di bawah tanah dan terus-menerus menyerap energi, tulang tersebut mengandung tingkat vitalitas darah yang mencengangkan yang mengejutkan jantung. Jelas sekali bahwa tulang punggung ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Setelah mendapatkan tulang seperti itu, bagaimana mereka bisa membuangnya hanya karena sifat jahatnya dan kejadian sial yang mungkin terjadi setelahnya. Jika memang seperti ini, maka jika ada peluang keberuntungan besar yang ada di hadapannya, mereka juga tidak akan berani mengambilnya karena ada bahaya yang tidak diketahui. Jika seseorang mengikuti sudut pandang seperti itu maka dia tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Jadi, Lin Ming harus mempertimbangkan hal ini berulang kali. Meskipun dia tahu tulang belakang ini adalah benda jahat yang mungkin menimbulkan semacam kutukan, dia tetap berencana untuk mengambilnya. Tentu saja, dia harus mempelajarinya dan menelitinya secara detail. Lin Ming pertama kali mengeluarkan Magic Cube. Dia menuangkan energinya ke dalam Magic Cube dan meminjam kekuatannya untuk menahan tulang belakang. Pikiran Lin Ming adalah bahwa banyak teknik kutukan rahasia mungkin berhubungan dengan roh jahat, atau tulang belakang ini bahkan bisa mengandung sisa tanda roh atau kesadaran tuannya. Jika ini benar, maka jika Lin Ming membawa tulang belakang ini bersamanya dan suatu hari nanti terluka, beberapa jiwa yang tersisa mungkin muncul dari hantu dan mencoba mengambil alih tubuhnya. Jika demikian, maka konsekuensinya sungguh luar biasa. Untuk mencekik semua bahaya saat mereka berada di buayan, itulah kode etik Lin Ming. Dengan demikian, Magic Cube mulai bersinar dengan cahaya gelap di tangan Lin Ming. Pusaran hitam bergulir keluar, menutupi seluruh tulang belakang. Wuh. Dengan tangisan hantu, tulang punggungnya mulai bergetar hebat. Benang energi abu-abu merembes keluar dari tulang belakang, terus berubah bentuk saat mereka tersedot ke dalam Magic Cube. Melihat ini, murid Seng Mei menyusut. Roh-roh jahat ini. Lin Ming berkata, peti mati perunggu kuno telah mengumpulkan esensi darah dari jurang maut yang tak terhitung jumlahnya selama 100 miliar tahun, jadi pasti ada sisa-sisa banyak jurang maut yang tersisa di dalamnya. Kehendak yang tersisa ini diserap oleh tulang jahat ini dan disegel di dalamnya selama miliaran tahun untuk membentuk jiwa-jiwa yang tersisa ini. Mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan tuan dari tulang jahat ini. Selama itu tidak berhubungan dengan dewa setan kuno maka Lin Ming tidak khawatir. Segera, cahaya kubus ajaib meredup dan semua roh iblis yang terkandung di dalam tulang jahat ditarik keluar olehnya. Setelah Lin Ming memeriksa tulang itu berulang kali dan memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa iblis jahat di dalamnya, dia membawa tulang jahat itu ke sudut gua tempat dia mulai bermeditasi. Ide Lin Ming adalah pertama kali memahami rune tulang. Kemudian, setelah dia memahami rahasia tulang jahat, dia bisa mencoba memurnikan tulang ini menggunakan hukum menelan kelaparan. Jika Lin Ming bisa berhasil maka dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar sekaligus menghindari kutukan tulang jahat sebanyak mungkin. Seperti ini, Lin Ming bermeditasi pada rune tulang hari demi hari, mencoba mengungkap rahasia tulang belakang. Namun, hal ini tidaklah mudah. Banyak dari rune tulang ini melibatkan domain yang belum pernah bersentuhan dengan Lin Ming, dan hukum serta seni bela diri yang terkandung di dalamnya sangat berbeda dari yang menjadi fokus Lin Ming. Pelatihan berlanjut tanpa mengenal waktu. Hari demi hari berlalu. Setengah tahun kemudian, di dalam gua bawah tanah, cahaya seperti pelangi menerangi udara. Di dalam fluktuasi kehidupan yang ringan, segar dan kuat ini membanjiri gua bawah tanah. Bahkan sebagian besar aura jahat dan penyakit sampar yang menyelimuti gua bawah tanah tersapu oleh cahaya cemerlang ini. Cahaya berkumpul di langit. Energi asal langit dan bumi di dalam gua mulai berjatuhan seiring dengan cahaya ini. Semburan suara yang indah dan menyenangkan mengiringi cahaya, membuat seseorang merasa seolah-olah sedang mendengarkan nyanyian angin musim semi dan menyaksikan kuncup-kuncup hijau kecil yang perlahan mekar dalam kegembiraan. Hehehe, tawa yang tajam dan jelas bergema. Kemudian, seorang anak kecil yang memancarkan aura vitalitas baru muncul dari cahaya. Anak kecil itu melangkah ke atas bunga teratai berkelopak 9 dan kaki serta lengannya yang mungil tampak lucu dan gemuk seperti akar teratai. Di atas pergelangan kakinya terdapat pola yang terbentuk dari energi asal langit dan bumi, dan dia tampak dipenuhi dengan energi spiritual.
Jiwer akhirnya lahir. Anak kecil berwajah merah muda itu menepuk tangannya dengan gembira, nyengir saat dia berbicara. Wajahnya sangat indah dan sempurna dan kulitnya yang kemerahan seperti buah persik yang matang, begitu lembab hingga sejumput pun bisa menimba air. Bayi perempuan kecil yang tampak seperti boneka kecil yang diukir dari batu giok segar ini tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Seng Mei. Bu, Jiwer akhirnya bisa bertemu denganmu. Ibu sangat cantik, seperti peri. Perkataan bayi perempuan kecil itu semanis madu. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk melingkari leher Seng Mei dan memberinya ciuman penuh kasih. Wajah Seng Mei dipenuhi dengan senyuman. Inilah hidupnya, harapannya, segalanya baginya. Ayah, kamu juga sangat tampan. Jiwer melihat Lin Ming dan terkikik. Dia dengan lembut mengetuk kakinya dan melompat ke Lin Ming. Kemudian, dia bergegas dengan kaki dan tangannya, merangkak ke bahu Lin Ming dengan beberapa langkah dan kemudian menaiki lehernya. Dia menunggangi kepala Lin Ming, kedua kakinya yang seperti mutiara menjuntai maju mundur di dadanya, memberikan perasaan sedikit gatal. Pada saat itu, Lin Ming merasakan kehangatan dan kepuasan yang tidak biasa di hatinya. Dalam hidupnya, ia memiliki istri yang manis dan perhatian, seorang putra yang kuat dan heroik, serta seorang putri yang lucu dan cantik. Segala sesuatu yang seharusnya dia peroleh telah diperoleh. Namun, di hadapan kebahagiaan ini tampak bencana besar dunia. Mengetahui hal ini hanya membuat Lin Ming semakin yakin bahwa dia harus terus melanjutkan seni bela dirinya, sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melindungi keluarganya dan semua orang. Kelahiran Jiwer membawa banyak kebahagiaan bagi Lin Ming dan Seng Mei. Seng Mei mencintai putrinya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya menemaninya, menceritakan kisahnya dan mengajarinya dasar-dasar seni bela diri. Anak kecil yang aneh ini eksentrik dan pintar. Dia sepertinya mempelajari sesuatu pada percobaan pertama, dia adalah seorang jenius yang luar biasa mengerikan dalam hal persepsi. Ketika berbicara tentang Lin Huang, bakat Jiwer dalam transformasi tubuh jauh lebih rendah. Namun dalam aspek jiwa, Jiwer jauh melampaui Lin Huang. Namun, Lin Ming menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari tulang iblis. Meskipun dia ingin menghabiskan waktu bersama putrinya, dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Saat dia semakin memahami tentang kaisar jiwa, dia merasakan tekanan di pundaknya semakin berat. Masih belum tahu, Seng Mei bertanya dengan prihatin. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Lin Ming terus bermeditasi pada tulang jahat tanpa peduli untuk makan atau istirahat. Saat Seng Mei menyaksikan semua ini terjadi, dia merasakan sakit di hatinya. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tulang ini disegel dengan semacam kekuatan, dan untuk mengungkap kekuatan ini sangatlah terlalu sulit. Lin Ming berkata, saya tidak dapat memahami tanda tulang di tulang belakang ini. Satu-satunya kegunaan yang saya temukan adalah. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat tulang jahat itu dan menusukkannya ke tanah. Kaca, rune di tanah bergetar hebat. Awalnya, gua bawah tanah ini dilindungi oleh formasi susunan dan rune iblis. Bahkan ketika Lin Ming dan putra mahkota banjir besar melakukan pertempuran dahsyat di sini, mereka masih belum mampu menghancurkan daerah tersebut. Tapi, Lin Ming hanya menyodok sedikit dan berhasil menembus formasi susunan dan rune iblis. Lin Ming mengangkat tulang jahat itu. Sebuah lubang sedalam 1 kaki telah terbentuk di tanah. Seng Mei tercengang. Tulang jahat ini sebenarnya sangat tajam. Dia bisa melihat bahwa Lin Ming dengan santai menggerakkan tangannya sekarang dan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.